Bab 2181, Kepunahan Hidup dan Mati. Karena dia memiliki kemampuan untuk memanggil kekuatan makam Dewa Iblis, kecepatan Deep Child mencapai batasnya. Menggunakan hukum luar angkasa, dia hampir bisa berteleportasi. Dia tiba di depan Magic Cube dalam sekejap. Merentangkan cakar iblisnya, dia membungkusnya dengan potensi dunia dan meraih Magic Cube. Lin Ming. Melihat ini, Seng Mei menjadi khawatir dan panik. Jiwer bersembunyi di ruang Magic Cube. Jika Magic Cube diguncang dengan keras, apakah sesuatu akan terjadi pada Jiwer? Jantung Lin Ming berdetak kencang. Namun saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk mendukung Magic Cube lagi. Sebelumnya dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya dan yang bisa dia lakukan hanyalah menaruh keyakinannya padanya. Kaca, Magic Cube dengan paksa melepaskan diri dari cakar Deep Child dan menabrak gerbang pagoda iblis sekali lagi. Gerbangnya bergetar hebat, retakan mulai muncul. Guangdong. Suara rantai yang berderak bergema dari balik gerbang, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang mencoba melepaskan diri dari sangkarnya. Brengsek, Deep Child meraung, dilanda panik. Dia menggenggam Magic Cube lagi. Tapi saat ini, hantaman jiwa yang sangat dingin keluar dari gerbang pagoda iblis seperti pedang tajam dan menembus di antara alis Deep Child. Potensi dunia di sekelilingnya tersebar, hampir tersebar seluruhnya. Peng, Magic Cube menabrak gerbang pagoda iblis untuk keempat kalinya. Kerupuknya menyebar lebih jauh lagi. Segera setelah itu, serangan kelima dan keenam menyusul. Lin Ming telah menuangkan totalitas kekuatannya ke dalam Magic Cube, dan sekarang gerbang pagoda iblis itu akhirnya mulai dibuka. Lin Ming dan Seng Mei menahan napas, menatap gerbang pagoda iblis yang perlahan terbuka. Sedangkan untuk Deep Child, kulitnya sangat jelek. Saya tidak pernah membayangkan, bahwa di saat-saat terakhir dalam hidup saya akan dapat melihat keturunan batu kehidupan abadi serta perpanjangan hidup saya yang saya tuangkan melalui garis keturunan ke dalam. Suara yang luas dan kuno mengalir keluar, seolah-olah muncul dari akhir zaman. Suara itu menyebar ke telinga, membangkitkan resonansi jiwa simpatik yang samar. Suara ini bukan lagi sekedar tatanan hukum yang sederhana, tapi suara yang setara dengan dao besar itu sendiri. Dong, dong, dengan langkah kaki yang berat disertai dengan suara rantai yang terseret di tanah, sesosok tubuh acak-acakan dengan rambut berserakan muncul dari pagoda iblis. Sosok ini tidak tinggi dan seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Jubah hitamnya bobrok, tubuhnya terbungkus rantai besi, dan dia bahkan tampak tertekan. Tapi, di balik rambutnya yang panjang dan terurai longgar ada sepasang mata yang seolah-olah berisi kosmos. Lin Ming menarik napas ringan, dia samar-samar menebak siapa karakter ini. Untuk menyebabkan kubus ajaib bergetar, untuk dapat memanggil jiwa terdalam Seng Mei, serta seseorang yang akan disegel ke dalam pagoda iblis tingkat 33, Lin Ming hanya bisa memikirkan satu orang. Itu adalah mantan penguasa kubus ajaib, orang yang memiliki hubungan signifikan dengan Seng Mei, orang yang menciptakan kitab suci, penguasa abadi. Dan sekarang, tampaknya penguasa abadi telah benar-benar mati. Lin Ming tahu bahwa jika penguasa abadi muncul di Laut Kaisar Bon, itu berarti di awalnya mati dan kemudian disegel di dalam pagoda iblis, yang tersisa hanyalah sisa jiwanya. Pada saat ini, Seng Mei menahan napas di samping Lin Ming, matanya menatap tanpa berkedip pada pria di depannya. Saat dia memandangnya, dia merasa jiwanya menggigil. Tidak mungkin baginya untuk menenangkan diri saat ini. Dia samar-samar merasa seolah-olah teka-teki dalam hidupnya akan terbuka di hadapannya. Immortal Sovereign menatap Seng Mei dalam-dalam dan kemudian dengan tenang menghela nafas, ini adalah takdir. Dia berkata dengan ringan, tidak mungkin untuk mengetahui apa arti di balik kata-katanya. Kekal, mata merah darah Deep Child menatap keras kepala pada Immortal Sovereign yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya berkobar dengan niat membunuh yang mengerikan. Dari rasa panik dan ngeri di awal, hingga setelahnya ketika gerbang pagoda iblis terbuka dan penguasa abadi muncul, Deep Child malah mulai tenang hingga ia menjadi sedingin es. Kamu memang eksistensi yang mengguncang dunia sebelumnya, tapi kamu sudah lama mati dan yang tersisa dari dirimu hanyalah sisa jiwa yang disegel di pagoda iblis itu dengan tali perangkap iblis selama 10 miliar tahun. Berapa banyak kekuatan yang tersisa? Jadi beritahu aku, bagaimana rasanya disegel? Deep Child menyeringai lebar saat dia dengan cepat menganalisis perbedaan kekuatan antara Immortal Sovereign dan dirinya sendiri. Nama Immortal Sovereign benar-benar merupakan penghalang yang hebat. Namun yang berdiri di depan Deep Child hanyalah sisa jiwa. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan kekuatan dunia makam Dewa Iblis. Sebenarnya, jika dia harus membandingkannya, maka, penguasa abadi belum tentu lebih kuat dari dirinya. Semakin Deep Child menganalisis situasinya, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Saya menyarankan Anda untuk menjadi anjing kecil yang baik dan kembali ke pagoda penyegel iblis itu. Kalau tidak, begitu tuanku tiba secara pribadi, dia akan menempatkan jiwamu dalam formasi susunan pemurnian jiwa yang hebat dan memungkinkanmu mengalami siksaan tak terbatas selama ribuan dan jutaan tahun. Mendengar ancaman Deep Child, Immortal Sovereign tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tersenyum lembut dan berkata dengan ringan, perubahan dunia benar-benar berubah dalam berbagai cara. Tak kusangka akan ada hari di mana seekor anjing menggonggong di hadapanku seperti ini. Belum lagi kamu, bahkan tuanmu yang memelihara anjing seperti itu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Jika dia benar-benar mampu sepenuhnya mengendalikan tanah ini, dia pasti sudah memperoleh kehidupan abadi dan abadi. Sampah apa yang kamu katakan?
Kata-kata menghina Immortal Sovereign menyebabkan Deep Child marah besar. Dia tiba-tiba mengembangkan trisulanya, potensi dunia berkumpul ke arahnya. Kembalilah ke pagoda penyegel iblismu. Deep Child berteriak, sambil menyodorkan trisulanya ke Immortal Sovereign. Tapi saat ini, Immortal Sovereign juga pindah. Dia mengangkat telapak tangannya lurus ke atas dan mendorongnya ke arah Deep Child. Bang! Potensi dunia di sekitar Deep Child tiba-tiba tersebar. Tidak hanya itu, potensi dunia membentuk badai yang melolong menuju Immortal Sovereign. Potensi dunia menjadi badai yang berputar di sekitar Immortal Sovereign, semuanya dikendalikan olehnya. Potensi dunia malah digunakan oleh Immortal Sovereign. Bagaimana ini mungkin? Apalagi Deep Child, bahkan Lin Ming dan Zheng Mei benar-benar tercengang. Kekuatan dunia seharusnya dikendalikan oleh Deep Child, tetapi sekarang kendali telah jatuh ke tangan penguasa abadi. Apakah ini kesalahan Kaisar Jiwa? Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Immortal Sovereign tidak repot-repot memberikan penjelasan. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan ini tidak hanya mengandung potensi dunia tetapi juga konsep hukum hidup dan mati dari penguasa abadi. Kepunahan hidup dan mati. Kekuatan liar dan brutal keluar dan Deep Child terkunci oleh potensi dunia. Bagi Deep Child yang terbiasa mengendalikan potensi dunia dan menghukum orang lain dengan hukuman hidup dan mati, ini adalah pertama kalinya kekuatan ini berbalik melawannya. Kini, dia akhirnya merasakan kesedihan dan keputusasaan menghadapi kekuatan seluruh dunia. Weng, kekuatan Immortal Sovereign mulai berkurang. Deep Child mengeluarkan jeritan ketakutan dan tubuhnya menggigil hebat. Kengerian dan kepanikan muncul dari matanya serta rasa tidak percaya yang kental. Kekuatan hidupnya mulai memudar dengan cepat. Tubuh fananya layu dan matanya tenggelam ke dalam rongganya. Rambutnya mulai memudar seperti rumput layu. Dengan kematian yang mengetuk pintunya, Deep Child sangat ketakutan. Ketika sampai pada kematian, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak percaya dia akan mati di sini. Tidak mungkin, kamu sudah mati. Bagaimana mungkin orang mati bisa membunuhku? Di dunia ini terlalu banyak hal mustahil yang terjadi, namun nyatanya setiap ketidakmungkinan itu wajar, dan yang disebut mustahil hanyalah sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Mengucapkan kata-kata terakhir ini, Immortal Sovereign mengepalkan tangannya. Tubuh fana Deep Child membusuk sepenuhnya menjadi sekantung daging dan tulang yang jatuh ke tanah. Gumpalan sisa jiwa muncul dari tulang-tulang ini adalah sisa jiwa Deep Child. Hukum di Laut Kaisar Bond sangatlah unik. Selama ada orang yang mati di sini, apakah mereka jurang maut atau bukan, mereka akan meninggalkan sisa jiwa yang akan disegel di sini selamanya. Immortal Sovereign melihat sisa jiwa ini dan mengulurkan tangan, menggunakan potensi dunia untuk memenjarakannya sepenuhnya. Jiwa yang tersisa mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Dan saat ini, Magic Cube terbang menuju sisa jiwa atas inisiatifnya sendiri. Sebuah pusaran hitam terbentuk dan menelan sisa jiwa Deep Child. Dari awal hingga akhir, pertarungan berlanjut selama kurang dari 5 napas sebelum semuanya berakhir. Immortal Sovereign telah menggunakan satu gerakan kepunahan hidup dan mati untuk membasmi Deep Child. Pada saat ini, Lin Ming sangat terkejut. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Beyond Divinity. Meskipun dia telah mati, dengan hanya sisa jiwa yang tersisa, dan meskipun dia telah disegel selama 10 miliar tahun, dia masih memiliki tingkat kekuatan yang sangat tidak normal, perbedaan di antara mereka sama besarnya dengan langit dan bumi. Saat Immortal Sovereign melihat senyum Lin Ming, dia dengan lembut tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terkejut. Aku jauh dari tangguh seperti yang kamu bayangkan, jurang maut ini benar, dan kekuatanku memang tidak tersisa banyak. Semua yang saya miliki hanyalah segumpal jiwa yang tersisa. Jika saya bertarung di dunia luar, maka saya hampir tidak bisa membandingkannya dengan puncak keilahian sejati. Bab 2182, Kehidupan Seorang Pahlawan. Puncak keilahian sejati. Lin Ming terkejut. Dia sedikit merasa bahwa kekuatan Deep Child telah mencapai standar puncak keilahian sejati, tetapi ketika penguasa abadi membunuh Deep Child semudah dia menyembelih ayam, dia juga memiliki kekuatan puncak keilahian sejati. Penguasa abadi menggelengkan kepalanya. Saat saya membunuh jurang maut ini, sebenarnya saya mendapat dukungan dari kekuatan dunia ini. Dalam hal mengendalikan kekuatan dunia ini, dia lebih rendah dariku dalam aspek ini, dan dengan demikian semua kelebihannya menjadi kekurangannya saat menghadapiku. Kalau tidak, membunuhnya tidak akan mudah. Kata-kata Immortal Sovereign menggugah pikiran Lin Ming. Dia bisa merasakan bahwa beberapa saat yang lalu, penguasa abadi juga telah mengendalikan potensi dunia, dan kedalaman kendalinya bahkan lebih besar daripada milik Deep Child. Ini adalah konsep yang tidak terbayangkan bagi Lin Ming. Sepertinya Kaisar Jiwa telah mengasah pedang, namun pada akhirnya senjata tersebut telah diambil oleh musuh. Dia berencana untuk bertanya kepada Immortal Sovereign bagaimana dia mencapai hal ini, tetapi dia benar-benar menahan diri, karena saat ini dia menyadari bahwa tatapan Immortal Sovereign sepenuhnya terfokus pada Zheng Mei. Di depan pria ini, Zheng Mei menahan napas, pikirannya bergetar hebat. Perasaan terpanggil di dalam hatinya menjadi semakin kuat sejak pria ini muncul, dan aliran darah di dalam dirinya tampak semakin cepat seiring dengan kemunculannya. Hal ini menyebabkan Zheng Mei curiga bahwa dia memiliki hubungan darah dengan pria ini. Dia dengan ringan menggigit bibirnya, menahan detak jantungnya saat dia menatap pria berjubah hitam ini, keduanya saling menatap untuk waktu yang lama.
Apakah kamu, leluhurku? Pertanyaan tenang itu dipenuhi dengan keraguan, ketidakpastian, dan juga kegembiraan yang tersembunyi. Sejak mengetahui misteri yang melingkupi hidupnya, pengetahuan ini telah menjadi batu karang yang menekan hatinya. Dan hari ini, dia akhirnya punya kesempatan untuk mendorong batu ini menjauh, jadi bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang di saat seperti itu? Leluhur, pria berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri lalu menghela nafas. Emosi mulai muncul di wajahnya, 10 miliar tahun yang lalu, Asura dan saya masing-masing adalah pemimpin jalan iblis dan jalan lurus. Tapi kenyataannya, menjadi orang benar atau jahat itu hanya sekedar relatif. Karena saya merasakan samsara hidup dan mati dan mengejar kehidupan kekal, jalan saya menyimpang ke jalan yang benar, tetapi karena Asura membunuh terlalu banyak, dia lebih cenderung ke jalan setan. Dari sinilah namanya, Asura, berasal. Awalnya, tidak pernah ada rasa sepakat antara saya dan Asura, dan rasa tidak setuju ini berasal dari filosofi seni bela diri kami yang saling bertentangan. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa prinsip kami bertentangan satu sama lain. Dalam dunia seni bela diri, konflik ide merupakan kontradiksi yang sangat sulit untuk didamaikan. Karena itu, para murid dan pengikut kami saling bertarung, dan aku serta Asura bahkan bertarung beberapa kali. Tapi setelahnya, kami berdua mengejar seorang wanita tiada taraf bersama-sama, dan ini menyebabkan kontradiksi kami yang sudah mendarah daging berkembang menjadi persaingan hidup dan mati. Pada akhirnya, wanita itu memilihku, dan ini menyebabkan kesedihan dan kemarahan meningkat dalam diri Asura. Namun, karena wanita itu telah menentukan pilihannya, dia tidak lagi datang untuk bertengkar denganku dan malah pergi diam-diam. Setelah Asura pergi, dia mengabdikan seluruh waktunya, energinya, hidupnya, segalanya untuk kultivasinya. Bagi saya mengkultivasikan hidup dan mati secara ganda dengan istri saya fokus pada kematian, dan dia fokus pada kehidupan. Tetapi setelah itu, aku mengetahui bahwa aku telah diusir oleh Asura. Saat aku bertemu Asura lagi setelah bertahun-tahun berpisah, rambutnya menjadi seputih salju. Kalau dipikir-pikir lagi, aku khawatir kekuatannya setara dengan kekuatanku dan istriku yang bergabung. Jika bukan karena invasi Dark Abyss, aku khawatir Asura dan aku akan menjadi mantan musuh selama sisa hidup kami. Meskipun menjadi orang asing satu sama lain, tapi juga orang yang paling memahami satu sama lain. Munculnya jurang kegelapan menunjukkan kepada kita bahwa ada surga di balik langit. Saya bertarung dengan Asura selama bertahun-tahun dan tidak pernah membayangkan bahwa alam semesta akan mengalami kehancuran besar di masa depan, dan untuk ras jurang ini, mereka telah mengalaminya sendiri. Dengan 10 miliar tahun peradaban seni bela diri kami melawan akumulasi kekuatan warisan seni bela diri ras jurang selama 100 miliar tahun. Anda mungkin sudah bisa membayangkan hasilnya. Dalam perang itu, ras kuno dari 33 surga menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya kabar baik adalah saya bergabung dengan Asura untuk memberikan luka parah pada Dewa Iblis Jurang yang sulit disembuhkan, sehingga memberikan kesempatan penangguhan hukuman kepada ras kuno dari 33 surga. Namun, harga yang kami bayar untuk itu bahkan lebih dalam. Asura terluka parah, dan aku sekarat. Meskipun serangan jurang melambat hingga merangkak, saya tahu bahwa jika ini terus berlanjut, 33 surga pada akhirnya akan hancur. Dan pada saat itu hampir mustahil bagi saya untuk pulih. Tanpa dukungan saya, medan perang akan mengalami bencana demi bencana. Dan pada saat itulah saya mengetahui istri saya hamil. Karena tubuhku dibanjiri kematian dan hukum penghancuran, sangat sulit bagiku untuk memiliki anak. Tapi, surga tidak meninggalkanku. Di saat-saat terakhir hidupku, mereka memberiku anak ini. Saya tahu bahwa waktu saya akan segera berakhir. Jadi, aku mencurahkan esensi hidupku dan perasaan samsara hidup dan matiku pada anak ini, berharap dia bisa mewarisi segalanya milikku di masa depan. Dari pengertian ini bisa dikatakan dia bukan lagi anak saya, melainkan kelanjutan hidup saya dan istri saya. Saya menyaksikan kelahiran putri saya. Tetapi pada saat itu, sisa hidup saya kurang dari setengah tahun. Saya tidak ingin meninggal secara diam-diam di saat-saat terakhir hidup saya, jadi saya meninggalkan ras kuno dan berencana melancarkan serangan bunuh diri terhadap markas tertinggi Iblis Jurang. Aku bermaksud menggunakan momen-momen buruk dalam hidupku untuk meledakkan diriku sendiri dan menyebabkan kerusakan parah pada Dewa Iblis sekali lagi. Tapi saat ini, aku bahkan belum pernah melihat Dewa Iblis sama sekali. Saya jatuh ke dalam pengepungan jutaan dan miliaran jurang maut, dan pada akhirnya saya binasa bersama jurang maut tingkat totem. Saya pikir saya telah mati, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya masih memiliki sisa jiwa yang tersisa. Ketika kesadaranku perlahan kembali, aku menemukan bahwa aku telah disegel di pagoda iblis ini, dan baru setelah itu aku juga mengetahui rahasia besar makam Dewa Iblis. Immortal Sovereign perlahan menggambarkan masa lalu. Meskipun nadanya ringan, hal-hal yang dia bicarakan sangat menggemparkan. Sulit bagi Lin Ming untuk membayangkan kehidupan seperti apa ini. Selama paruh pertama hidupnya dia bertarung dengan Asura, pemimpin jalan iblis, dan bahkan memenangkan cinta dari wanita paling tak tertandingi yang pernah ada di dunia melawannya. Selama paruh kedua hidupnya, dia bertempur dalam perang besar melawan jurang maut dan melukai Dewa Iblis dengan parah. Bahkan ketika dia terluka parah dan di jurang kematian, dia tetap memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan pembantaian brutal dengan miliaran jurang maut dan bahkan binasa bersama dengan jurang maut tingkat totem. Apa itu pahlawan? Ini dia. Pada saat ini, Zheng Mei perlahan berlutut di depan Immortal Sovereign.
Hatinya sudah tersentuh. Di hadapan Immortal Sovereign, dia membungkuk dalam-dalam. Pria yang berdiri di depannya adalah ayah dari kehidupan masa lalunya. Dia tidak hanya mati dalam pertempuran demi ras di 33 surga, tapi dia bahkan mewariskan esensi kehidupan terakhirnya dan kesadarannya akan hukum kepadanya. Saat dia memikirkan kesedihan hidup ayahnya, mata Seng Mei sudah basah oleh air mata. Immortal Sovereign telah menaruh terlalu banyak harapan dan upaya pada kehidupan Seng Mei sebelumnya. Dan, harapan ini sebenarnya merupakan tekanan yang sangat besar. Kehidupan masa lalu Seng Mei juga mengalami nasib menyedihkan yang sama. Seng Mei samar-samar mengingat pemandangan dari alam mimpi iblis hati. Dia ingat ketika kehidupan masa lalunya masih kecil, dia telah memulai pelatihan yang mengerikan. Dengan pedang yang bahkan lebih panjang dari tingginya, dia dengan gila-gilaan bertarung melawan jurang maut, menderita gelombang demi gelombang iblis yang tak ada habisnya. Namun selama pertempuran brutal ini, selalu ada seorang pria ras dewa primal yang berdiri di sampingnya, dan meskipun dia tampak tidak berperasaan dan acuh tak acuh, kenyataannya dia telah menjaganya dengan hati-hati sepanjang waktu. Dia teringat saat terdampar di sebuah pulau terpencil, menghadapi dampak buruk gelombang laut dan rantai besi dingin yang menusuk daging dan darahnya, membuatnya tercekik kesakitan. Dia menderita keputusasaan dan kesepian sampai dia mengumpulkan cukup kekuatan untuk melepaskan diri dari rantai ini. Dia ingat tumbuh menjadi dewasa dan tiba di medan perang tempat dia bertarung dengan iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya. Pembantaian ini berlanjut tanpa akhir, dan di saat-saat terakhir, dia menjalani satu pengorbanan darah terakhir untuk menjadi inkarnasi dari tembok dewa abadi dan menyegel jurang kegelapan. Sejak kelahirannya, kisah hidupnya telah tertulis. Itu adalah, untuk hidup untuk berperang, mati untuk berperang. Dia mungkin tragis, mungkin mulia, mungkin bukan siapa-siapa. Tapi, dia tahu bahwa tidak ada yang mulia atau agung sama sekali dalam perang antara ras kuno dan jurang maut. Ini adalah perang untuk bertahan hidup, dan jika mereka gagal, yang menunggu mereka adalah kehancuran total. 10 miliar tahun yang lalu, banyak elit ras dewa primal yang maju dan mati tanpa rasa takut, semuanya demi mendapatkan jalan menuju kelangsungan hidup. Bab 2183, Roh Dunia. Pertemuan antara Immortal Sovereign dan Seng Mei sangat menyentuh Lin Ming. 10 miliar tahun yang lalu, ras kuno memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada jurang maut, namun mereka berhasil bertahan dan terus maju. Ketika suatu ras mendekati kepunahan, keberanian dan keyakinan berdarah panas yang muncul dari dalam diri mereka bisa menjadi sangat menakutkan, seperti di planet New Ming ketika Lin Ming melihat 100.000 warga kelaparan tidak meraih makanan jika itu berarti melepaskan harga diri mereka. Ketika seseorang putus asa dan tidak takut mati, perasaan mereka akan lebih mudah menulari orang lain. Dan ketika hati triliunan dan kuadriliun seniman bela diri berkumpul, bahkan jika menghadapi musuh yang 10 kali lebih besar dari mereka, mereka masih bisa bertarung. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas berat. Selama beberapa tahun terakhir ini dia merasakan tekanan besar di pundaknya. Namun, dia tidak berjuang sendirian, dia tidak pernah melakukannya. Bencana besar telah datang terlalu cepat. Meskipun dia belum tumbuh, dia tidak perlu menghadapi master rahasia makam dewa iblis sendirian. Dia memiliki rekan, teman, senior, dan seniman bela diri serupa yang tak terhitung jumlahnya yang juga berjuang untuk bertahan hidup. Melihat ekspresi wajah Lin Ming dan keyakinan serta keyakinan yang bersinar di matanya, Immortal Sovereign tersenyum tipis. Dia berkata, ikutlah denganku. Saat Immortal Sovereign berbicara, dia berbalik untuk bergerak menuju altar yang gelap. Lin Ming dan Seng Mei mengikuti di belakang tanpa pertanyaan. Immortal Sovereign melangkah ke altar yang gelap, dan Lin Ming dan Seng Mei mengikutinya. Saat Lin Ming berdiri di atas altar besar ini untuk pertama kalinya, dia bisa melihat tanda-tanda coklat beraneka ragam tersebar di atasnya, darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah berceceran ke tanah selama bertahun-tahun yang sangat panjang. Di atas altar juga terdapat relief iblis yang tampaknya tidak berubah selamanya. Pola iblis dan tubuh iblis yang terlihat juga tampak sangat ganas. Immortal Sovereign tiba di tengah altar gelap sebelum berhenti. Senior, kamu, Lin Ming bertanya, sedikit bingung. Dia selalu waspada terhadap altar ini. Dia bisa merasakan energi batin yang kaya dan mendalam darinya, elit berbakat surga yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sini selama bertahun-tahun. Immortal Sovereign berbalik dan menatap Lin Ming dan Seng Mei. Senyuman ramah muncul di wajahnya. Alasan awal kamu datang ke makam Dewa Iblis adalah untuk ritual jurang ini, bukan? Karena Anda sudah sampai sejauh ini, tentu saja Anda tidak boleh melewatkannya. Senior, apa maksudmu? Lin Ming terkejut. Ritual jurang itu seharusnya hanyalah jebakan besar. Mungkinkah penguasa abadi punya cara untuk menghindari bahaya jebakan? Immortal Sovereign berkata, dengan saya mengelola ritual jurang, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Aku akan menghapus akal sehat orang tua itu untukmu. Mendengarkan kata-kata Immortal Sovereign, Lin Ming bingung. Bahkan setelah mati selama bertahun-tahun, Immortal Sovereign masih memiliki kemampuan seperti itu. Immortal Sovereign mampu melihat melalui pikiran Lin Ming. Dia terkekeh. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kekuatan dunia yang ada di Laut Kaisar Bon ditinggalkan olehku serta pembangkit tenaga listrik kuno yang tak terhitung jumlahnya yang binasa di sini. Kekuatan dunia ini awalnya adalah kekuatan kita, dan alasan orang tua aneh itu mampu mengendalikan kekuatan dunia ini adalah karena dia menggunakan formasi susunan serta 363 pagoda iblis ini.
Selama 10 miliar tahun saya tinggal di sini, saya berhasil memahami beberapa hukum, jadi wajar bagi saya untuk mengendalikan kekuatan milik saya ini sejak awal. Sebenarnya, anjing tua itu tidak pernah mampu sepenuhnya mengendalikan Laut Kaisar Bond. Selain aku yang meninggal di sini, ada juga elit dari 33 surga dan Kaisar Iblis ras iblis kuno. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lemah sebelum kematian mereka, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di tingkat ketuhanan sejati atas. Jadi, bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini rela pasrah dipenjarakan di sini dan menjadi makanan bagi makam Dewa Iblis? Jika orang tua aneh itu berhasil menguasai sepenuhnya Laut Kaisar Bond, mungkin dia akan benar-benar memenuhi ambisinya untuk menjadi abadi dan abadi. Mendengarkan kata-kata Immortal Sovereign, Lin Ming menjadi sadar akan apa yang terjadi. Itu benar, manipulator tersembunyi dari makam Dewa Iblis telah merencanakan selama 100 miliar tahun terakhir, melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari makam Dewa Iblis. Manipulator rahasia ini telah mengarang segala macam kebohongan dan rumor untuk memenjarakan ratusan Kaisar Agung kuno di Pagoda Iblis. Bagaimana Kaisar Agung ini rela membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh orang lain? Jika ratusan karakter tak tertandingi ini bergabung, bahkan jika manipulator rahasia makam Dewa Iblis memiliki segala macam formasi susunan dan alat sihir, ingin sepenuhnya mengendalikan Laut Kaisar Bond ini tetap tidak akan mudah. Lin Ming ingat ketika ia pertama kali memasuki Laut Kaisar Bond. Dia ingat suara-suara maniak itu dan sisa jiwa iblis dengan liar melemparkan diri mereka ke gerbang depan Pagoda Iblis, menyebabkan mereka gemetar hebat. Jelas sekali bahwa setiap hari sangatlah menyakitkan bagi jiwa-jiwa yang tersisa ini. Sebenarnya, ini juga masuk akal. Karena fungsi hukum khusus yang ada di sini, Kaisar Agung kuno ini tetap hidup selamanya di dalam Pagoda Iblis, dan bahkan dapat terus hidup setidaknya selama puluhan hingga puluhan miliar tahun, jika tidak lebih lama. Namun, selama ini mereka dipenjarakan di Pagoda Iblis yang hanya berupa sangkar kecil. Tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka dan tidak peduli seberapa bertekadnya mereka, sulit juga bagi mereka untuk menahan kesepian tanpa akhir yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Penderitaan yang begitu lama bisa membuat seseorang menjadi gila. Lin Ming bertanya, orang tua, yang senior bicarakan, apakah itu pencipta makam Dewa Iblis, Dewa Iblis? Lin Ming sudah lama menebak ini dalam pikirannya. Sekarang, tampaknya Kaisar Jiwa adalah manipulator rahasia di balik makam Dewa Iblis. Ini adalah tebakan paling masuk akal dan tebakan paling masuk akal. Tapi apakah Kaisar Jiwa adalah Dewa Iblis yang menciptakan makam Dewa Iblis di masa lalu masih belum diketahui. Jika Kaisar Jiwa adalah Dewa Iblis, maka itu benar-benar menakutkan. Jika demikian, maka ketika Kaisar Jiwa menciptakan makam Dewa Iblis di masa lalu, dia sudah memiliki ambisi untuk memenuhi tujuan hidupnya yang abadi. Makam Dewa Iblis tidak hanya membantu ras iblis kuno bertahan dari kehancuran besar, namun juga digunakan oleh Dewa Iblis untuk mewujudkan ambisi keabadiannya. Jika demikian, maka plot yang dibuat setidaknya selama 150 miliar tahun ini benar-benar sebuah konspirasi besar. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang bergidik. Namun, menghadapi pertanyaan ini, Immortal Sovereign sebenarnya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kau menanyakan hal ini padaku, tapi aku pun tidak tahu. Selama bertahun-tahun, dengan pemahamanku tentang makam Dewa Iblis, apa yang menurutku kebenaran yang paling mungkin adalah bahwa ketika makam Dewa Iblis pertama kali didirikan, tujuan aslinya adalah untuk menahan kehancuran. Namun setelah itu, sifat makam Dewa Iblis berubah. Adapun manipulator rahasia yang memanfaatkan makam Dewa Iblis, bisa jadi adalah Dewa Iblis, keturunan Dewa Iblis, atau bahkan makhluk luar biasa ganas dan ambisius yang muncul setelah beberapa waktu di jurang kegelapan. Adapun kemungkinan terbesar, saya percaya bahwa apa yang disebut manipulator rahasia sebenarnya adalah kebijaksanaan spiritual yang lahir dari evolusi makam Dewa Iblis selama bertahun-tahun yang tak terbatas. Saat penguasa abadi mengatakan kemungkinan terakhir ini, hati Lin Ming menjadi dingin. Sebuah dunia telah mengembangkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri, dan kebijaksanaan spiritual ini ingin ada selamanya, menjadi penguasa alam semesta, agar semua bentuk kehidupan menjadi budaknya. Ini kedengarannya tidak bisa dipercaya, tapi setelah dipikir-pikir lebih jauh, ada kemungkinan seperti itu. Makam Dewa Iblis adalah dunia khusus yang dirancang untuk bertahan dari kehancuran besar alam semesta. Ini awalnya adalah sesuatu yang melanggar Dao Surgawi. Jadi, jika segala sesuatunya menentang Dao Surgawi, apa yang aneh dengan dunia yang menghasilkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri dan ingin memperbudak seluruh ciptaan? Jika ini benar, maka tulang jahat yang dia temukan dari alam mistik bawah tanah dapat dijelaskan. Asumsi awal Lin Ming adalah bahwa tulang jahat ini disimpan oleh Kaisar Jiwa untuk menghidupkan kembali tubuh fananya. Jika demikian, tulang ini sangatlah penting dan tidak masuk akal baginya untuk tersandung dalam cara mendapatkannya. Sekarang, tampaknya tulang ini ditinggalkan oleh keberadaan Beyond Divinity kuno. Tulang jahat ini dipelihara dalam formasi susunan makam Dewa Iblis, dan kemungkinan besar digunakan untuk menstabilkan formasi susunan atau untuk memberikan energi ke dunia makam Dewa Iblis. Sebagian besar pengaturan dan peraturan di makam Dewa Iblis ditujukan untuk menyehatkan dunia itu sendiri, karena Kaisar Jiwa kemungkinan besar adalah roh dunia. Tidak heran Kaisar Jiwa ingin mendapatkan jiwa kekal saya, karena dia adalah wujud jiwa sejak awal, dan jiwa abadi mungkin dapat membantunya mengkonsolidasikan bentuk jiwanya hingga dia mencapai keabadian. Seperti ini,
kendalinya terhadap sisa jiwa kaisar kuno di makam Dewa Iblis akan menjadi jauh lebih besar seiring berjalannya waktu. Lin Ming merasakan pikirannya menjadi semakin jernih. Namun, memahami hal-hal ini tidak mempunyai banyak arti. Faktanya, mengetahui asal-usul kaisar jiwa tidaklah terlalu penting. Yang perlu dia ketahui hanyalah, hanya dengan mengalahkan orang tua aneh ini, ras dari 33 surga, serta dirinya sendiri dan semua orang yang dia kenal, dapat bertahan hidup. Lin Ming berkata, senior mungkin tidak tahu, tapi orang tua aneh itu telah merebut tubuh kaisar jiwa 33 surga, dan sekarang menjadi pemimpin para spirita. Dan, spirita adalah salah satu ras terbesar di 33 surga. Orang tua itu telah menyusup ke 33 surga dan bahkan telah melatih banyak antek untuk digunakan sendiri. Bahkan Deep Child yang senior bunuh tadi adalah salah satunya. Dan, junior merasa sangat malu, tetapi bahkan ketika menghadapi seekor anjing yang dibesarkan, aku masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Penguasa abadi tidak terlalu memikirkan hal itu. Abisal yang kubunuh tadi telah menggunakan semacam kontrak untuk meminjam kemampuan orang tua itu untuk mengendalikan kekuatan dunia di sini. Bagimu kalah darinya di dunia ini adalah hal yang wajar. Dan, kemampuanku untuk mengendalikan kekuatan dunia ini lebih unggul dari jurang maut itu, jadi membunuhnya adalah hal yang mudah bagiku. Inilah sebabnya kamu harus ingat bahwa di masa depan, jangan pernah melawan orang tua di makam Dewa Iblis itu. Di sini, dia tidak berbeda dengan Dewa Ilahi. Hanya dengan menggabungkan beberapa ratus jiwa sisa kuno, kita dapat bersaing dengannya untuk sesaat. Satu-satunya pengecualian adalah, jika Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia makam Dewa Iblis. Jika demikian, kamu dapat menghancurkan fondasi kekuatan orang tua itu. Menghancurkan dunia makam Dewa Iblis. Lin Ming bingung. Ini adalah dunia yang bahkan penghancuran besar pun tidak mampu menghancurkannya. Bukankah keinginan untuk menghancurkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Bab 2184, Ritual Neraka. Ketika Lin Ming berdiri di tengah altar yang gelap, dia bisa merasakan jiwa ilahinya terhubung melalui altar dan berkomunikasi dengan seluruh Kaisar Laut Bond. Dia samar-samar merasakan dunia ini dan kekuatan yang mengalir melaluinya. Awalnya, yang disebut ritual jurang ini adalah untuk menerima baptisan kekuatan dunia Kaisar Laut Bond. Kaisar jiwa ingin sepenuhnya mengendalikan Laut Kaisar Bond dan menyatu dengan makam Dewa Iblis, tapi dia tidak memiliki kekuatan jiwa. Untuk mencapai hal ini, karena itu, dia menyusun segala macam rencana untuk mencapainya. Dia membutuhkan antek-antek yang kuat untuk rencananya, jadi dia membagi sebagian kekuatan Kaisar Laut Bond kepada talenta puncak jurang kegelapan, melatih mereka menjadi jurang maut tingkat totem yang bisa dia kendalikan sendiri. Jika aku menahan baptisan dunia Kaisar Laut Tulang tetapi tidak dikendalikan oleh Kaisar Jiwa, maka itu sama dengan memotong sepotong daging dari tubuh Kaisar Jiwa. Setelah memahami ini, Lin Ming agak khawatir. Tindakan ini sama dengan menyentuh skala terbalik Kaisar Jiwa, dapatkah hal itu menimbulkan konsekuensi yang membawa malapetaka? Senior, bisakah Kaisar Jiwa secara pribadi datang ke makam Dewa Iblis dalam kemarahannya? Jika Kaisar Jiwa tiba maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Immortal Sovereign berkata, ketika saya membunuh Deep Child, saya memanggil jiwa-jiwa yang tersisa di sini untuk menggunakan kekuatan dunia untuk memblokir Laut Kaisar Bond. Orang tua itu saat ini berada dalam pengasingan total, jadi apakah ada perubahan yang terjadi di sini atau kematian Deep Child, tidak akan mudah baginya untuk menyadarinya. Saat Immortal Sovereign berbicara, dia menunjuk ke Magic Cube di tangan Lin Ming. Sisa jiwa Deep Child sudah ada di dalam. Lin Ming kemudian teringat bahwa ketika Immortal Sovereign membunuh Deep Child, jiwa Deep Child telah tertinggal dan kemudian diambil dan ditekan oleh Magic Cube. Hukum di Laut Kaisar Bond sangatlah istimewa. Ketika seorang seniman bela diri meninggal, jiwanya tidak akan tersebar. Faktanya, ini bisa dikatakan hidup dalam keadaan antara hidup dan mati. Dan cara untuk mengetahui apakah seseorang masih hidup atau sudah mati adalah dengan menyimpan secercah jiwa kehidupannya sebagai tanda pemberi sinyal. Namun, jika jiwa Deep Child tidak tersebar maka gumpalan jiwa kehidupan mereka tidak akan hilang, sehingga akan sulit untuk mengetahui kematiannya. Jika Kaisar Jiwa memperhatikan situasinya maka dia secara alami akan memiliki metode untuk mengetahui hal ini. Tapi Lin Ming sadar bahwa Kaisar Jiwa saat ini sedang dalam pengasingan. Selain itu, ini adalah bagian yang sangat penting dari pengasingannya. Kemungkinan besar, Kaisar Jiwa menggunakan jiwa abadi sebagai semacam katalis untuk menyempurnakan beberapa keterampilan jiwa rahasia, yang akhirnya memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengendalikan Laut Kaisar Bond. Bagi Kaisar Jiwa, ini adalah masalah yang paling penting karena menyangkut realisasi ambisinya akan keabadian abadi. Jika dia ingin melakukan semua ini tanpa gangguan maka akan sulit untuk fokus pada hal-hal yang terjadi di dunia luar. Saat Lin Ming berpikir, Immortal Sovereign berkata kepada Seng Mei, kamu juga berdiri. Seng Mei mengangguk dan berdiri di samping Lin Ming. Pada saat ini, kekuatan dunia mulai melonjak di sekitar mereka. Seluruh Laut Kaisar Bond tampak hidup di sekitar Lin Ming dan Seng Mei. Di seberang tepi sungai Yellow Springs, lebih dari 100 pagoda setan mulai bergetar. Siapa yang berani mengganggu istirahatku? Tiba-tiba, perasaan spiritual kuno menyerang seperti petir di telinga Lin Ming dan Seng Mei. Membunuh. Bertarung. Perasaan spiritual lainnya bergema keluar. Daging dan darah. Beri aku daging dan darah. Sebuah suara hiruk pikuk berteriak di telinga Lin Ming.
Ini adalah jiwa binatang buas, yang dipenuhi amarah gila dan niat menyembelih yang ganas. Saya ingin mati. Siapa yang bisa membunuhku? Hehe, sebenarnya ada seorang wanita, wanita yang segar dan cantik. Saya belum pernah mencicipi seorang wanita selama puluhan miliar tahun. Berikan padaku, berikan padaku. Bang, 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 setan dengan ganasnya menabrak gerbang pagoda iblis. Dari celah di gerbang, cakar yang ganas namun layu terjulur. Indera spiritual yang kacau memancar keluar untuk sementara waktu, dipenuhi dengan harapan tanpa akhir dan hasrat binatang yang menjengkelkan saat mereka bergegas menuju Lin Ming dan Seng Mei seperti air pasang. Lin Ming dan Seng Mei tidak siap menghadapi hal ini sama sekali, jadi mereka sedikit terkejut. Namun, mereka segera memutar lautan spiritual mereka dan kekuatan jiwa meletus untuk menghalangi indera spiritual tersebut. Kalau tidak, jika indera spiritual ini menerobos ke dalam lautan spiritual mereka, ada kemungkinan mereka akan berasimilasi dengan indera spiritual yang mirip binatang buas ini dan kehilangan akal sehatnya. Kalian semua diam. Dengan teriakan keras, kata-kata Immortal Sovereign pecah seperti kilat. Suara ini membentuk gelombang kejut yang memancar keluar. Bang! Lebih dari 100 pagoda iblis tampak bergetar secara bersamaan. Suara kicauan yang awalnya sumbang menghilang dan jiwa-jiwa yang tersisa menjadi tenang. Kekal, kekal, kekal. Beberapa setan berteriak dengan kejam. Suara mereka bergema di Laut Kaisar Bon, luas dan dingin. Kamu benar-benar berhasil meninggalkan pagoda iblis. Hehe, sungguh tidak berguna. Anda masih tidak bisa lepas dari ikatan hukum Laut Kaisar Bon. Di sini, kita tidak bisa mengemis untuk hidup atau mengemis untuk mati. Kamu tidak akan pernah pergi. Mendengar kata-kata seperti kutukan ini, raut wajah Immortal Sovereign tetap seperti biasa. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Bang! Kekuatan dunia membentuk gelombang besar yang menyapu lebih dari 100 pagoda iblis. Pagoda iblis berguncang dengan liar, seolah-olah badai muncul di Laut Kaisar Bon. Jiwa sisa iblis disegel di pagoda iblis dan tidak dapat dirugikan oleh tindakan seperti itu. Tapi, kekuatan besar yang keluar dari tubuh Immortal sudah cukup untuk menakuti dan mengejutkan banyak iblis. Sumbangkan kekuatan duniamu. Suara Immortal bergema di udara bersamaan dengan badai, ekspresinya tidak menimbulkan penolakan. Mengapa? Setan berteriak bersama. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Hehe, berikan aku wanita itu dan aku akan mempertimbangkannya. Ritual jurang merupakan upacara sakti yang akan melahirkan jurang setingkat totem. Tapi, jurang maut tingkat totem adalah eksistensi pada batas keilahian sejati, dan mereka jauh lebih kuat daripada penguasa abadi saat ini dan sisa jiwanya yang tersisa. Dengan kekuatan Immortal Sovereign, mustahil baginya untuk mengerahkan sejumlah besar energi yang dibutuhkan untuk membaptis Seng Mei dan Lin Ming. Karena itu, dia harus mendapatkan dukungan dari sisa jiwa iblis lainnya di Laut Kaisar Bon. Atas dasar dua orang yang berdiri di sini, tidakkah kamu berharap bisa mencabik-cabik pengontrol jurang, meminum darahnya dan memakan dagingnya? Kalian semua hanyalah babi dan anjing yang dipelihara di sini dalam kandang, menunggu dia menyembelihmu dengan pisau. Menurut Anda, kapan obsesi Anda akan menjadi kenyataan? Immortal Sovereign berbicara perlahan, tetapi kata-katanya membawa getaran kuat yang melonjak keluar. Hahaha, jiwa iblis yang tersisa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa menurutmu pria dan wanita yang tidak berbeda dengan anak kucing kecil ini akan mampu mengalahkan orang tua aneh itu? Apakah aku salah dengar? Anda ingin kami menyumbangkan kekuatan dunia kami untuk menjalani baptisan untuk dua hal kecil ini? Hahaha, mereka adalah orang empir. Bahkan dewa sejati pun tidak. Kamu telah disegel selama 10 miliar tahun dan sekarang kamu menjadi gila. Banyak setan tertawa terbahak-bahak. Mereka awalnya adalah individu yang liar dan memberontak dan setelah disegel selama puluhan miliar tahun, hati mereka dipenuhi dengan permusuhan. Selain itu, mereka tidak berasal dari ras yang sama dengan asal-usul Immortal. Bahkan jika mereka memiliki musuh yang sama yaitu Kaisar Jiwa, menginginkan mereka untuk patuh tanpa bertanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Abadi sedikit mengernyit. Dia memandang Lin Ming dan bertanya, apakah kamu yakin bisa melewati ritual jurang? Immortal telah menyaksikan pertempuran antara Lin Ming dan Deep Child. Ketika Deep Child didukung oleh kekuatan dunia, dia memiliki kekuatan di atas kekuatan dewa sejati tingkat atas. Namun, Lin Ming dengan puncak budidaya empirean atas mampu melawan Deep Child selama puluhan napas tanpa mengalami kematian. Tingkat kekuatan ini membuat Immortal Sovereign terkejut. Adapun Seng Mei, meskipun dia sedikit lebih buruk dari Lin Ming, dia masih merupakan reinkarnasi putrinya. Kekuatan dan bakatnya tidak diragukan lagi. Karena itu, penguasa abadi yakin bisa membiarkan mereka bertahan dalam ujian ritual jurang dan menantang Kaisar Jiwa yang hampir tak terkalahkan. Kalau hanya sekedar uji potensi, maka tidak ada masalah sama sekali. Lin Ming dengan tenang menyatakan, sebenarnya, potensi setara dengan bakat. Cara paling jelas dan intuitif untuk menilai hal ini adalah dengan mengukur kekuatan tempur seseorang secara keseluruhan dibandingkan dengan usianya. Dalam aspek ini, tidak ada yang bisa melampaui Lin Ming. Dan jika itu berada pada level yang lebih tinggi dan lebih sulit. Kilatan cahaya muncul dari mata Immortal Sovereign. Lin Ming terkejut, tapi dia masih mengatupkan giginya dan berkata, saya bisa mencobanya. Jika ritual jurang semakin sulit, sulit membayangkan seperti apa jadinya. Tapi,
jika dia ingin mengalahkan Kaisar Jiwa maka dia harus mendorong dirinya sendiri ke tepi dan melampaui batas kemampuannya. Bagus. Secerca apresiasi melintas di mata Immortal Sovereign. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik, menghadapi banyak iblis gila. Dia berkata, jika ada di antara Anda yang meragukan saya, maka Anda dapat menuangkan kekuatan terkuat Anda di sini dan lihat apakah mereka dapat menahannya. Kata-kata Immortal Sovereign membuat banyak iblis terkejut. Di dalam Laut Kaisar Bon, segalanya tiba-tiba menjadi tenang. Bab 2185, sepuasnya. Kamu ingin kami menuangkan kekuatan terkuat kami ke dalam tubuh kedua junior Empyrean ini. Hehe, Abadi, apakah kamu pikir kamu sedang bermimpi? Jika kita menuangkan kekuatan dari ratusan bentuk jiwa kita ke anak laki-laki dan perempuan ini, itu akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Hahaha, Abadi, kamu mungkin punya dendam dengan kedua bayi ini tapi tidak perlu menggunakan metode kejam seperti itu untuk menyiksa mereka. Setelah beberapa saat hening, banyak setan mulai tertawa terbahak-bahak. Ritual jurang adalah proses yang sangat menyakitkan, dan semakin besar intensitas energinya, semakin besar pula rasa sakit yang mengikutinya. Jika seseorang tidak dapat menahan dampak energi maka tubuhnya akan meledak. Metode kematian ini setidaknya 100 kali lebih menyakitkan daripada kematian karena terkoyak. Terlebih lagi, setelah mati jiwa mereka juga akan disegel di sini. Namun, mereka tidak akan disegel di pagoda iblis tetapi di bawah formasi susunan besar di bawah Laut Kaisar Bon. Dalam formasi susunan yang padat dan gelap itu, dikurung di lingkungan seperti itu akan menyebabkan seseorang menjadi lebih gila daripada jika mereka dikurung di pagoda iblis. Penguasa abadi tetap bergeming. Dia dengan dingin mencibir dan berkata, kamu sudah mati, jadi apa gunanya menjaga energimu? Jika Anda masih memiliki sedikit harapan untuk dapat bangkit kembali suatu hari nanti, maka saya menyarankan Anda untuk berhenti bermimpi. Namun, saya percaya bahwa meskipun Anda menuangkan kekuatan dunia terbesar yang Anda miliki ke dalam tubuh Anda tetap tidak akan dapat memenuhi kedua junior ini. Kamu tidak perlu menghasut kami, Abadi. Jika kamu ingin membuat kedua junior ini menjadi abu maka biarkan aku membantumu. Setan tertawa dengan kejam. Tapi saat iblis ini hendak bertindak, serangkaian tawa yang lebih melengking terdengar. JJJJ, Yuan Qi, serahkan masalah ini pada kami, saudara. Saat suara ini selesai berbicara, ia fokus pada Immortal dan berkata, apakah kamu tidak percaya diri dengan dua bayi kecil ini? Bagus, kalau begitu kita, saudara, akan bertindak atas anak itu. Kami akan mencurahkan energi terbesar kami, dan jika kami membunuhnya maka Anda akan melemparkan kecantikan muda itu ke sana untuk kami nikmati. Bagaimana? Mendengar suara kurang ajar dan kurang ajar ini, kulit Lin Ming menjadi gelap. Dia ingat dengan jelas siapa pemilik suara-suara itu, mereka berasal dari hantu kelaparan yang ngiler karena Seng Mei. Setelah tinggal di makam Dewa Iblis begitu lama, beberapa jiwa yang tersisa akan mulai memahami satu sama lain, dan tidak mengherankan jika beberapa pikiran yang memiliki minat yang sama-sama menjijikkan menjadi dekat satu sama lain. Abadi tetap tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan dunia yang sangat padat mulai berderak di telapak tangannya. Apakah Anda ingin menyerang kami? Kami terkunci di pagoda iblis ini, jadi tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap kami. Setan-setan ini tidak takut pada penguasa abadi. Memang benar, penguasa abadi tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mereka sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Terlebih lagi, pagoda iblis ini akan melindungi jiwa dewa mereka. Dan jika nyatanya mereka bisa mati, mereka akan sangat gembira bisa mati selamanya. Mereka telah dikurung di pagoda iblis ini selama bertahun-tahun tanpa akhir dan menjadi gila karena kesepian dan putus asa. Masa depan mereka hanyalah binatang buas yang dipelihara dalam sangkar, menunggu hari di mana Kaisar Jiwa benar-benar menyempurnakan dunia ini, di mana mereka akan dibantai tidak berbeda dengan binatang buas. Tapi saat ini, Lin Ming dengan dingin berkata, cukup omong kosong. Saya ingin melihat apa kekuatan terkuat Anda. Jika kamu tidak bisa melakukan apapun kepadaku, bagaimana kalau kamu mengakui bahwa kamu hanyalah anjing pangkalan 10.000 kali lipat? Meskipun para kaisar iblis kuno ini telah meninggal dan tidak ada yang bisa dilakukan terhadap mereka, kebanyakan dari mereka masih sangat arogan dan sombong. Jika mereka benar-benar harus mengakui bahwa mereka hanyalah anjing 10.000 kali lipat, maka mereka tidak akan memiliki wajah untuk terus hidup di Laut Kaisar Bon ini. Kamu mencari kematian. Mendengar hinaan Lin Ming, iblis yang berbicara sebelumnya menjadi marah. Mari kita mulai. Ledakkan tubuh anak ini. Bunuh dia. Kelompok iblis ini telah tiba di makam Dewa Iblis pada periode waktu yang hampir bersamaan. Ada 6 dari mereka bersama-sama dan 6 iblis besar menyerang bersama-sama. 6 pagoda iblis mulai bergetar dan bergetar. Dari 6 pagoda setan ini, yang terpendek adalah 15 tingkat dan salah satunya adalah 18 tingkat. Di seberang sungai Yellow Springs, ini dianggap sebagai pagoda iblis tertinggi. Tapi ini bukanlah akhir. Ketika ke-6 iblis ini bergerak, mereka juga menggembleng 9 pagoda di sekitarnya yang awalnya sunyi, dan semua pagoda ini mulai menyembur keluar dengan kekuatan dunia yang liar. Bang! Sinar cahaya hitam tebal melesat ke langit. Seperti 15 ular piton raksasa dengan berbagai ukuran, mereka semua meluncur menuju Lin Ming. Lin Ming mengirimkan sinar kekuatan jiwa dan mengirim Seng Mei pergi. Kemudian, dia mendongak, matanya menyala-nyala saat dia menatap 15 ular piton tersebut. Ayo, pada saat ini, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh.
Jika dia ingin mengalahkan Kaisar Jiwa, maka semuanya akan dimulai dari sini. Bang! 15 ular piton bergegas menuju altar. Ledakan mengerikan terjadi. Lin Ming merasa seolah-olah seember besar lava dituangkan ke seluruh tubuhnya. 36.000 pori-pori tubuhnya mulai mengeluarkan aliran panas yang tiada taraf, seluruh tubuhnya mengeluarkan udara panas yang mengepul. Energi tirani dan brutal ini mengamuk di seluruh meridiannya. Itu berdampak pada dunia batinnya, menerobos masuk dan meledak, menekan, meledak, dan kemudian menekan lagi. Lin Ming bisa merasakan bahwa fondasinya dipukul oleh palu yang berat, mengeras dan marah lagi dan lagi. Jika dia harus menggambarkan perasaan ini dengan satu kata, maka itu adalah luar biasa. Haha, sungguh luar biasa. Lin Ming mengeluarkan seruan nyaring sepuasnya. Teriakannya menembus langit, bergema di seluruh laut Kaisar Bon. Dampak energi pada tubuhnya memang menyakitkan, namun terkadang, rasa sakit tidak menyebabkan kesengsaraan, malah terkadang menimbulkan kegembiraan dan kegembiraan. Sekarang, ketika iblis-iblis ini menuangkan energi mereka ke dalam tubuh Lin Ming, rasa sakit yang ditimbulkannya mencapai tingkat ini. Lin Ming dengan mudah menahannya, dan bahkan merasakan rasa nyaman di sekujur tubuhnya. Apa, bocah ini, melihat Lin Ming menahan energi mereka dan tidak hanya tidak meledak sampai mati, tapi juga tidak menderita kesusahan atau rasa sakit yang menyiksa dan malah berteriak kegirangan, ini hanyalah tamparan di wajah iblis-iblis ini. Kamu sedang mendekati kematian. Buat dia menderita, buat dia mati. 6 setan kuno menjadi gila karena marah. Mereka mengeluarkan raungan kemarahan saat kekuatan dahsyat mereka mengalir ke tubuh Lin Ming. Lin Ming mengepalkan tangannya dan melolong panjang. Luar biasa, datang lagi, jadikan energinya semakin kuat. Apakah kamu belum cukup makan sebelum ini? Datang terus. Lin Ming berteriak. Dan saat ini, 6 iblis kuno memerah karena marah. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa mereka dan dalam beberapa saat mereka telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan dunia yang telah mereka kumpulkan. Melihat ke-6 iblis besar ini mencoba yang terbaik dan juga melihat Lin Ming bersantai seolah sedang mandi air panas, banyak iblis kuno yang terkejut. Ke-6 iblis sesat ini memiliki sifat penuh nafsu dan nafsu, namun kekuatan mereka tak tercela. Selain itu, mereka bahkan mengendalikan beberapa pagoda iblis yang sunyi. Ke-6 iblis ini telah bergabung dan melancarkan serangan gabungan dengan semua yang mereka miliki, namun mereka bahkan tidak mampu melakukan apapun pada puncak junior Empyrean. Menarik, betapa menariknya. Suara kuno terdengar dari pagoda iblis lainnya. Pagoda iblis ini juga memiliki 18 tingkat, tetapi setiap tingkat pagoda ini lebih tinggi dari tingkat pagoda lainnya. Di antara deretan pagoda iblis, yang satu ini terasa seperti menonjol, seperti burung bangau di antara ayam. Anak kecil ini sungguh luar biasa. Mungkin dia benar-benar bisa memberikan sedikit masalah pada orang tua aneh itu. Suara lama lainnya terdengar. Apa gunanya merepotkan? Hanya bagus jika dia setidaknya bisa memotong sepotong daging dari tubuh orang tua aneh itu. Dan ini, jika dia punya cukup waktu untuk berkembang. Hehe, tumbuh. Kalau begitu biarkan aku membantunya. Tiba-tiba, di tepi lain sungai mata air kuning, pagoda iblis lain memancarkan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini berwarna merah tua, seperti naga darah raksasa yang mencakar menuju Lin Ming. Bang! Sebuah ledakan melanda altar yang gelap. Rambut Lin Ming tersebar keluar, semua persendiannya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Kamu datang tepat pada waktunya. Lin Ming mengertakkan gigi dan pembuluh darahnya menonjol di ototnya seperti cacing biru. Kekuatan sinar merah tua ini saja sudah sekitar sepertiga dari jumlah total energi ke-6 iblis yang dikumpulkan bersama. Dan selain merasakan rasa sakit melonjak di sekujur tubuhnya, Lin Ming masih dengan kuat menahannya tanpa rasa pingsan. Melihat pemandangan ini, 6 iblis yang sebelumnya berteriak-teriak merasa seolah-olah mereka telah ditampar secara konyol. Mereka semua ingin menemukan lubang untuk dijelajahi. Bahkan dengan mereka berenam bersama dengan seorang kaisar iblis yang lebih kuat dari salah satu dari mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Lin Ming, apalagi menyebabkan tubuhnya meledak. Aku tidak percaya, ke-6 iblis ini masih mengertakkan gigi dan melanjutkan. Tetapi pada saat ini, lebih banyak setan yang ikut serta. Astaga, 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 4 pancaran cahaya ilahi lagi melesat ke langit. Sangat menarik. Kalau begitu mari kita bergabung dan memberi anak ini lebih banyak materi. Bab 2186, Tubuh Tanpa Rugi. Saat keempat pagoda iblis ini mulai menyala, pancaran cahaya ilahi turun seperti air terjun dan kekuatan dunia di sekitarnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Aduh, aduh, raungan liar dan ganas terdengar. Kekuatan dunia ini mengandung kemauan dan perasaan spiritual dari tuannya. Beberapa dari keinginan ini jahat, beberapa brutal dan tirani, beberapa dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa dan niat membunuh. Setelah disegel di Laut Kaisar Bon selama puluhan miliar tahun, banyak iblis di sini menjadi gila dan gila, ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada. Kekuatan dunia menjadi semakin gila. Bahkan Immortal Sovereign memiliki ekspresi yang sungguh-sungguh saat ini. Ini adalah 20 setan yang bertindak bersama-sama, banyak dari mereka menjadi gila. Mereka mencurahkan energi mereka tanpa cadangan sehingga Lin Ming harus menahannya sendirian. Weng, 20 pancaran cahaya ilahi berkumpul, setebal gunung. Kekuatan dunia yang begitu menakutkan menyebabkan kekosongan di Laut Kaisar Bon berguncang, seolah-olah ditabrak dengan keras oleh sesuatu.
Laut Kaisar Bone adalah sangkar yang tak terkalahkan, keberadaan kuat apapun di sini akan ditekan oleh potensi dunia. Namun, kekuatan dunia yang hebat ini justru menyebabkan Laut Kaisar Bone berguncang dengan hebat, karena energi itu sendiri telah menyatu dengan potensi dunia ini. Sebelum energinya tiba, Lin Ming sudah bisa merasakan dampak mengerikan yang ditimbulkannya pada tubuhnya. Setelah sekian lama, Lin Ming sudah mendapatkan intuisi binatang buas. Pada saat itu, darahnya mulai berputar di dalam tubuhnya seperti gelombang dan dia membangkitkan seluruh kekuatan di dalam dirinya untuk menyambut gelombang energi ini. Bang! Tubuh Lin Ming bergetar, 20 kekuatan supernatural itu seperti 20 gunung yang menimpanya. Gelombang energi menyilaukan seperti kemegahan ilahi, mengalir ke tubuhnya seperti rantai magma yang terhubung. Seberapa hebatkah kekuatan ilahi ini? Setiap gelombang secara pribadi telah dikondensasi oleh Kaisar Iblis kuno tertinggi, dan Lin Ming akhirnya mulai merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat itu tubuhnya dengan cepat menggembung, seolah-olah dia akan meledak. Bocah ini, bisakah dia menahannya? Dari sekeliling, 100 indera spiritual terfokus pada tubuh Lin Ming, menunggu untuk melihat penampilannya. Bahkan 6 setan yang berdebat dengan Lin Ming tidak tahu di mana batas-batas Lin Ming setelah melihat bentuknya saat ini. Mereka dengan gila-gilaan mencurahkan kekuatan dunia mereka untuk menyelamatkan muka. Tapi saat ini, saat Lin Ming tercakup dalam gelombang besar kekuatan dunia, perubahan menakjubkan lainnya terjadi. 36.000 pori-pori di tubuhnya mulai bersinar dengan kecemerlangan sari kehidupan. Kecemerlangan ini keluar, membentuk 36.000 pusaran kecil yang tanpa henti menyedot kekuatan yang masuk ini. Di dalam tubuh Lin Ming, 8 gerbang dan 7 istana Dao mulai terbuka satu demi satu. Gelombang potensi kehidupan meletus dari tubuhnya dan titik akupunturnya bersinar dengan kilau terang seperti matahari terbit, seolah-olah naga sejati sedang bangkit dari dalam dirinya. Setiap gumpalan energi naga sejati berevolusi dari darah Lin Ming. Mereka membantu tubuh fana Lin Ming dengan gila-gilaan menelan kekuatan dunia. Saat kekuatan dunia berkumpul ke Lin Ming tanpa akhir, tubuhnya yang awalnya seperti balon mulai kembali normal. Pembuluh darah biru terpelintir di wajah Lin Ming dan pembuluh darah pecah terbuka. Kulitnya merah seperti besi panas saat dia menyerap energi yang sangat besar. Jelas ini sulit baginya. Nak, kamu pergi juga, kata penguasa abadi kepada Seng Mei. Kekuatan dunia Kaisar Laut Bone adalah tanah tempat energi di seluruh makam Dewa Iblis berkumpul, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menyerap semuanya. Dan, ritual jurang tersebut bukanlah proses 1 atau 2 hari, itu bisa dipertahankan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Untuk menahan pembersihan kekuatan dunia dalam waktu yang lama dan rasa sakit yang tak terhitung yang menyertainya, hal ini menyebabkan banyak orang jenius yang tiada taranya goyah dan binasa dalam prosesnya. Seng Mei mengangguk. Dia perlahan-lahan tiba di sisi Lin Ming dan menahan gelombang energi besar itu. Pada saat ini, sejumlah besar energi dapat ditahan oleh Lin Ming. Yang harus ditanggung Seng Mei hanyalah sebagian kecil saja. Saat energi mengalir ke tubuh Seng Mei, tanda teratai merah 9 revolusi di antara alisnya mulai memancarkan cahaya merah darah. Seng Mei memegang tangan Lin Ming. Keduanya memadukan kekuatan dan kekuatan garis keturunan mereka. Keduanya seperti yin dan yang, saling melengkapi. Energi mengalir di antara kedua tangan mereka, membentuk siklus yang selaras sempurna. Kulit Lin Ming menjadi semakin tenang. Namun di saat yang sama, kekuatan dunia di dalam tubuhnya menjadi semakin kaya. Kekuatan dunia ini seperti benih kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, membanjiri tubuhnya, menginfeksi setiap tetes darah, setiap inci kulit, setiap bagian tulang, berakar di dalam dirinya dan mengubahnya, melahirkannya kembali. Lin Ming telah membuat tubuh fananya menjadi ekstrim. Ingin maju lebih jauh adalah sesuatu yang penuh dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, setelah direndam dalam kekuatan dunia ini, tubuh fananya mulai mengalami terobosan lain. Setelah bertahun-tahun berkelahi, sebenarnya, tubuh fana Lin Ming sebenarnya telah mengalami luka-luka. Tubuh Lin Ming memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa parah lukanya, dia masih bisa meregenerasi dirinya sendiri. Namun beberapa cedera sangat istimewa, itu adalah luka dari Dao Agung. Ketika Lin Ming dengan paksa menerobos batas, melemahkan tubuhnya, atau bertarung dengan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dia harus melawan Dao besar. Serangan-serangan ini dapat menyerang jiwa ketuhanannya dan menandai daging dan darahnya, bahkan berhubungan dengan sumsumnya. Bahkan jika dia bisa pulih dari luka-luka ini, kenyataannya luka-luka itu akan meninggalkan bekas luka kecil. Cedera ini sangat samar namun juga sangat dalam. Itu adalah luka yang dekat dengan hukum, sehingga sulit ditemukan dan juga sulit disembuhkan. Yang benar adalah bahwa pada hari-hari biasa, bekas luka ini tidak akan menghalangi budidaya atau gaya bertarung Lin Ming. Tetapi dengan Lin Ming yang telah mencapai tingkat ini, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Jika dia ingin membuat terobosan lain, itu akan sangat sulit. Jika dia bisa menyempurnakan tubuhnya sendiri untuk membentuk tubuh yang tidak hilang, maka ini akan memungkinkan Lin Ming untuk mengambil langkah maju dalam perjalanan seni bela diri. Dan pada hari ini, saat dia dibanjiri dengan kekuatan dunia ini, bekas luka kecil yang ditinggalkan oleh Dao besar di tubuh Lin Ming mulai menghilang secara bertahap. Bukan hanya itu, teratai perak kecil pun tertinggal di tempat bekas luka kecil tersebut. Teratai ini meledak dengan pancaran cahaya alami ilahi, dan diselimuti kekacauan kekuatan di sekitar mereka, mereka muncul dengan tanda kuno. Rune kuno ini tumbuh di seluruh tubuh Lin Ming. Samar-samar, Lin Ming mulai menyadari lebih banyak hal.
Ini adalah tanda hukum kehidupan, dan menyatu dengan pemahaman Lin Ming sebelumnya tentang dao besar kehidupan. Berkah dan kesengsaraan seringkali saling silih berganti. Bekas luka ini dihilangkan oleh kekuatan dunia Kaisar Laut Bond, dan bagi Lin Ming, setelah tubuh fananya menahan bekas luka ini untuk waktu yang lama, dia secara naluriah dan tanpa sadar menjadi sadar akan arti sebenarnya dari kehidupan yang sangat kuat. Perubahan semacam ini menyebabkan dua istana Dao terakhir yang tersegel di tubuh Lin Ming sedikit mengendur. 9 bintang istana Dao, 7 terang dan 2 gelap. 9 istana Dao di tubuh manusia dibagi menjadi 7 istana terang dan 2 istana tersembunyi. Sebenarnya, melompat dari istana terang ke istana gelap hampir sama dengan menerobos dunia besar. Ini merupakan terobosan yang sangat sulit. Tapi ketika tubuh fana Lin Ming menjadi semakin sulit, dia sudah berbalik ke arah ini dan telah mengambil langkah maju pertama yang solid. Mata Lin Ming terbuka lebar. Pupil matanya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ada matahari besar di dalamnya. Kekuatan dunia yang ditanamkan pada Lin Ming mungkin tidak sepenuhnya diserap olehnya, namun saat gelombang kekuatan dunia stabil, mereka membentuk tetesan yang berkumpul di sekelilingnya. Tetesan-tetesan ini tertarik ke tubuhnya, membentuk kabut berkabut tak berujung di sekelilingnya. Melihat hal ini terjadi, lampu Immortal Sovereign menyala dengan nada apresiasi dan keheranan. Transformasi Lin Ming sudah dimulai. Adapun Seng Mei yang berada di sampingnya, transformasinya tidak terlalu jauh. Keduanya menjadi satu, Yin dan Yang saling menguatkan. Mereka berdua memiliki tingkat potensi yang tak tertandingi. Sulit membayangkan langkah apa yang akan mereka ambil setelah bertahan dari baptisan kekuatan dunia Kaisar Laut Bond. Melihat Lin Ming tidak hanya melawan kekuatan dunia dari 20 Kaisar Iblis dan bahkan memiliki rasa terobosan di bawah perendaman kekuatan dunia, ini sudah cukup untuk menyebabkan iblis lain yang berdiri di sela-sela memperhatikannya. Tanpa ragu, Lin Ming sudah membuktikan dirinya. Mungkin apa yang dikatakan Immortal itu benar. Jika kedua anak kecil ini memiliki cukup waktu untuk tumbuh, maka mereka mungkin bisa melawan Kaisar Jiwa. Ketika sampai pada lelaki tua yang telah memperbudak mereka semua, iblis-iblis ini sangat membencinya. Membunuhnya agar sisa jiwa mereka bisa terbebas adalah obsesi yang telah mengakar jauh di benak mereka. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, iblis lainnya juga bergerak. Iblis yang awalnya gila dan ganas di sini yang memiliki hati penuh dengan niat membunuh memiliki momen kesungguhan yang langka. Mereka mencurahkan seluruh energinya. Mereka tidak lagi mencoba membuat Lin Ming meledak dan mati, namun dengan tulus menawarkan kekuatan dunia mereka sehingga Lin Ming dan Seng Mei dapat menyerapnya dan menyelesaikan terobosan mereka. Bab 2187, Batasan Rasa Sakit. Lebih dari 100 pancaran raksasa kekuatan dunia yang diselimuti aura iblis runtuh, masing-masing menyilaukan, kecemerlangannya menyebar hingga puluhan ribu mil. Itu seperti sungai bintang yang jatuh dari langit, momentum besarnya menghantam bumi, menyebabkan dunia berguncang. Laut Kaisar Bond mulai mendidih saat aura iblis yang mengerikan memenuhi udara. Aturan misterius dan sisa-sisa iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya dipercepat. Energi hitam yang mengepul memenuhi udara, tampaknya dipenuhi dengan bentuk-bentuk setan kuno. Mereka membentuk badai yang mengamuk ke segala arah. Bang, Lin Ming menanggung semua kekuatan dunia yang luar biasa ini. Tubuhnya yang berkilau seperti batu giok tiba-tiba melengkung akibat benturan menjadi busur yang kencang. Kulitnya, kerangkanya, semuanya mengeluarkan suara berderit yang meledak seperti auman naga dan tangisan burung phoenix. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, dia tetap pantang menyerah. Tendonnya berputar di permukaan tubuhnya seperti ular. Dia mengangkat lengan dan tangannya ke atas dan meraung ke langit. Di saat yang sama, Seng Mei juga bergabung bersamanya. Kekuatannya menyatu dengan kekuatan Lin Ming dan bersama-sama mereka bertahan dari baptisan kekuatan dunia ini. KKK, otot dan pembuluh darah Lin Ming mulai retak dengan cepat. Rasa sakit yang tak terlukiskan melanda lautan spiritualnya. Perasaan semacam ini seolah-olah tubuh fananya telah dilemparkan ke bawah penggilingan batu, digiling dengan paksa olehnya. Namun, kesadaran Lin Ming tetap jernih dan sadar sepanjang waktu. Seng Mei memegang erat tangan Lin Ming, darah mengalir dari bibirnya. Dia menahan energi lebih sedikit dari Lin Ming tapi dia juga lebih lemah dari Lin Ming. Dalam hal rasa sakit yang dia tahan, itu tidak kurang dari Lin Ming. Dan saat ini, tidak terlalu jauh, Immortal Sovereign menyaksikan semua ini terjadi dengan ekspresi tenang. Pedang harta karun harus ditempa dan diasah dan aroma bunga plum hanya muncul setelah cuaca dingin yang menggigit. Dibandingkan dengan kiamat yang akan datang, apa yang dialami Lin Ming dan Seng Mei bukanlah apa-apa. Weng, 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 antara Lin Ming dan Seng Mei, perpaduan energi menjadi semakin intens. Kekuatan ini beberapa kali lebih besar dari kejadian ritual jurang biasa. Meskipun Lin Ming dan Seng Mei menahannya bersama dan membagi tekanan di antara mereka berdua, ini masih jauh melampaui ritual jurang biasa. Secara khusus, Lin Ming menahan sebagian besar energi. Dia mengatupkan giginya dan bertahan. Terlalu banyak barang yang dipikulnya di pundaknya. Dia telah mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengalami pasang surut kehidupan yang tak terbatas. Melewati semua itu, dia tiba di sini hari ini, memikul takdir dan harapan banyak orang. Karena itu, dia sama sekali tidak boleh membiarkan dirinya gagal di sini.
Di bawah galvanisasi kekuatan dunia, tubuh Lin Ming secara naluriah mengembangkan untaian hukum Dao besar yang paling ia kuasai untuk bersaing dengan kekuatan dunia, menjadikannya lebih baik untuk menelan dan menyempurnakannya. Ketika hukum ini muncul, kekuatan dunia yang mengamuk tampaknya memadat, esensi mengembun menjadi tetesan kecil yang perlahan-lahan berputar di sekitar Lin Ming. Kekuatan dunia perlahan stabil, membentuk ruang tertutup tempat mereka bersirkulasi di dalamnya. Ketika 100 iblis yang mengawasi dari samping melihat ini, mata mereka mulai bersinar. Saat ini tidak ada lagi yang marah. Bahkan, ada sedikit fanatisme yang membara di hati mereka. Lin Ming dan Zheng Mei benar-benar mampu menahan baptisan potensi dunia Kaisar Laut Bon. Mungkin mereka benar-benar bisa bangkit dari sini dan membantu mereka membalas dendam pada musuh mereka. Semuanya, mari kita transfer kekuatan dunia Kaisar Laut Bon bersama-sama dan stabilkan medan kekuatan itu. Mungkin ada perselisihan di antara kita dan kita mungkin berselisih satu sama lain, tapi mari kita bekerja sama hari ini dan memberikan segalanya. Dari 100 setan, tidak ada yang berani mengendur. Bahkan 6 setan yang bentrok dengan Lin Ming perlahan-lahan menyingkirkan rasa malu dan kemarahan mereka terhadapnya. Pertama, mereka tidak ingin melakukan apapun yang akan menyinggung iblis lain di sini, dan kedua mereka benar-benar ingin melepaskan diri dari kurungan ini dan membalas dendam terhadap Kaisar Jiwa untuk mendapatkan kebebasan sejati, kelegaan sejati dari neraka ini. Di bawah upaya bersama semua setan, mereka mulai mengumpulkan semua kekuatan dunia yang bisa mereka panggil ke daerah sekitar Lin Ming dan Zheng Mei. Medan kekuatan tak terlihat sepenuhnya menutupi Lin Ming dan Zheng Mei. Medan gaya ini seperti kepompong raksasa yang mengisolasi hukum dan membentuk ruang tertutup, memungkinkan Lin Ming dan Zheng Mei hidup di dunia yang mandiri. Dan dunia mandiri ini memiliki kekuatan dunia yang sangat kaya. Ritual jurang adalah proses yang sangat panjang tetapi hanya membutuhkan beberapa jam bagi 100 setan untuk menyumbangkan kekuatan dunia mereka. Setelah itu, kekuatan dunia akan menyegel dirinya ke dalam medan gaya dan para penantang uji coba akan berendam di dalamnya untuk menyempurnakannya secara perlahan. Setelah medan gaya benar-benar tertutup, Lin Ming dan Zheng Mei merasakan rasa sakit yang luar biasa meningkat beberapa derajat. Kekuatan dunia ini terus-menerus menghancurkan dan menghancurkan tubuh fana, jiwa, dan bahkan dunia batin mereka. Energi panas yang membara mengalir melalui pori-pori, titik akupuntur, menembus meridian dan pembuluh darah mereka saat ia berlari dengan sembarangan. Jika dulu rasa sakitnya seperti dilempar ke bawah wajan, kini, saat tubuh mereka digiling, mereka juga direbus dalam minyak panas. Di bawah pengaruh energi yang luar biasa, daging dan darah mereka mulai terkoyak dan terbalik. Namun, dalam medan kekuatan ini, hukum khusus ada di dunia yang kaya kekuatan yang meningkatkan laju generasi daging retak Lin Ming dan Zheng Mei. Daging mereka pecah dan beregenerasi lagi dan lagi. Keduanya memiliki fondasi tubuh fana yang sangat kuat, namun meski begitu, retakan dan generasi tanpa akhir seperti ini menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak meminum pil atau meminum cairan spiritual. Energi yang mereka perlukan untuk dikonsumsi harus berasal dari kekuatan dunia sekitar. Dalam penempaan yang berulang-ulang ini, tubuh mereka menyerap kekuatan dunia di sekitarnya tanpa akhir. Dengan membiarkan tubuh mereka terbuka dan beregenerasi lagi, mereka menggunakan metode ini untuk menghabiskan kekuatan ini. Dan proses ini akan berlanjut selama bertahun-tahun. Nyeri. Jika rasa sakit hanya berlangsung sebentar, maka banyak orang yang bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Tapi menahan rasa sakit seperti itu selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, itu sudah cukup membuat seseorang menjadi gila. Ketika penantang uji coba ditempatkan dalam ritual jurang, ini adalah ujian atas kemauan mereka, ujian untuk menahan tingkat rasa sakit yang luar biasa. Jika potensi mereka kurang, maka tubuh mereka akan meledak karena tidak mampu menahan energi dalam jumlah besar. Jika kemauan mereka kurang, maka mereka akan menjadi gila karena kesakitan. Jika jiwa mereka tidak cukup kuat, dampak rasa sakit yang terus-menerus akan membuat jiwa mereka menjadi abu. Lin Ming dan Zheng Mei berada di puncak dalam 3 aspek ini. Meski begitu, menahan rasa sakit yang menyiksa dalam waktu yang lama masih merupakan tantangan yang sulit bagi mereka. Kalian berdua harus mengingat satu kata, bertahan. Kata-kata Immortal Sovereign menembus batas medan gaya dan masuk ke telinga Lin Ming dan Zheng Mei. Kumpulkan keinginanmu dan jangan pernah kehilangan kesadaranmu. Bayangkan diri Anda sebagai bumi yang dalam dan berat. Tidak peduli seberapa sakit yang Anda alami, Anda harus tetap tidak bergerak. Pertahankan pikiran Anda dengan segala cara. Jika kemauan Anda gagal maka kekuatan dunia yang ada di tubuh Anda tidak akan lagi dapat Anda kendalikan. Jika itu terjadi, tubuhmu tidak hanya tidak bisa beregenerasi tetapi kamu juga akan tercabik-cabik. Jika itu terjadi, Anda akan lebih mati daripada mati. Kamu akan menjadi jiwa kesepian di sini yang tertekan dalam formasi susunan besar di bawah kami, menjadi makanan bagi makam Dewa Iblis. Yang Anda butuhkan adalah melupakan rasa sakit ini dan mengendalikan saraf Anda, bahkan menganggap rasa sakit ini sebagai kesenangan. Hanya dengan cara ini kamu bisa bertahan selama 100 tahun atau bahkan ratusan tahun. Menderita, lupakan rasa sakitnya. Itu mudah untuk diucapkan, tapi betapa sulitnya melakukannya. Namun, betapapun sulitnya, Lin Ming dan Zheng Mei tetap akan mencobanya. Dengan tingkat kekuatan jiwa yang sangat besar yang mereka miliki, mereka akan terus mendorong batas-batas mereka dan mencoba mengubah diri mereka sendiri. Kendalikan sarafku,
hilangkan rasa sakit, dan bahkan perlakukan rasa sakit ini sebagai kesenangan. Pikiran-pikiran ini berpacu dalam pikiran Lin Ming. Dia mencoba yang terbaik untuk melupakan rasa sakit ini. Tapi, dengan perasaan tenggelam dalam minyak mendidih dan hancur di bawah wajan yang mengalir di sekujur tubuhnya, bagaimana bisa begitu mudah untuk melupakannya? Perlahan, Lin Ming menahan rasa sakit selama sebulan. Tapi betapapun kuatnya jiwa ilahinya, perlahan-lahan ia akan melemah. Saat ini wajah Lin Ming sepucat kertas. Meskipun dia punya banyak energi, dia harus duduk tak bergerak dan tersiksa oleh rasa sakit yang menyiksa, jadi bagaimana dia bisa memiliki ekspresi bahagia? Rasa sakit datang dari tubuh, tapi sebenarnya tercermin dalam jiwa dan pikiran. Jika aku bisa mengendalikan jiwaku, maka betapapun menyakitkannya, tidak akan sekuat ini. Saat Lin Ming didorong hingga batas kemampuannya, pikiran ini terlintas di benaknya. Jiwaku, karena telah dipadatkan oleh kubus ajaib dan setelah dikembangkan melalui 7 reinkarnasi, telah memasuki kembali alam jiwa abadi. Jika saya harus menggambarkannya dengan kata-kata, itu seharusnya tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk memiliki jiwa yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah, saya harus kokoh seperti bumi yang besar. Bagaimana mungkin aku tidak mampu menahan rasa sakit yang sepele seperti itu? Lin Ming meraung dalam hatinya. Pada saat ini, kesadarannya menjadi jernih dan dia merasakan rasa sakit di tubuhnya berkurang drastis. Tubuh fananya masih terkoyak dan energi masih menyala melalui meridiannya, tapi semua itu berkurang dengan pemahaman baru ini. Lin Ming bisa merasakan bahwa rasa sakit yang merobek tubuh fana menyebabkan sedikit kegembiraan menggugah jiwanya. Dan perasaan meridiannya yang terbakar mirip dengan berendam di pemandian air panas. Meski masih terasa sakit, namun sudah tidak tertahankan lagi seperti dulu. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi bumi yang dalam dan kokoh, mampu menahan baptisan kekuatan dunia tanpa satu gerakan pun. Pemahaman semacam ini baru saja dimulai. Tapi seiring pemahamannya yang semakin dalam, ritual jurang Lin Ming akan menjadi semakin lancar sampai dia menyerap semua kekuatan dunia yang dia bisa. Bab 2188, Titik Kritis Keilahian Sejati. Tahun-tahun berlalu tanpa suara, Lin Ming dan Seng Mei diam-diam menahan ritual jurang yang panjang. Sejak Lin Ming memahami misteri jiwa abadi, dampak rasa sakit terhadap jiwanya semakin lemah saat ia perlahan beradaptasi dengannya. Dia bahkan mulai melakukan apa yang dikatakan penguasa abadi dan menganggap rasa sakit ini sebagai kesenangan. Dan selain Lin Ming, Seng Mei juga menemukan metodenya sendiri untuk beradaptasi dengan rasa sakit ini. Meskipun dia tidak memiliki jiwa abadi Lin Ming, dia menggunakan bakatnya untuk secara paksa mengendalikan sarafnya. Pada awalnya Seng Mei harus bergantung pada perputaran hukum kitab suci, menggunakan kekuatan hidup yang terus berkembang untuk menetralisir dampak yang menyakitkan. Namun beberapa tahun kemudian, Seng Mei sudah mampu menghapus rasa sakit di jiwanya. 10 tahun kemudian, Seng Mei duduk bersila di dunia kecil yang mandiri, ekspresinya seperti bayi yang sedang tidur. Sulit membayangkan dampak energi seperti apa yang sebenarnya dia alami saat ini. Adapun Lin Ming, dia seperti patung yang tidak pernah berubah, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal hingga sekarang, Immortal Sovereign berdiri di sampingnya, menunggu dalam diam. Dia melayang tinggi di udara, perasaan ilahi terus-menerus memeriksa situasi di dunia independen. Adapun 100 Kaisar Iblis, setiap 10 tahun mereka akan menuangkan kekuatan dunia mereka ke medan kekuatan tempat Lin Ming dan Seng Mei berada, untuk memastikan bahwa kekuatan dunia di dalamnya selalu berada pada kondisi sangat jenuh. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Di dunia yang mandiri ini, Lin Ming dan Seng Mei tetap tidak bergerak selama beberapa ratus tahun. Mereka hanya berpegangan tangan dan diam-diam menahan semua ini. Di bawah pengaruh energi yang berulang-ulang, fondasi mereka menjadi semakin kokoh. Dari luar, sepertinya tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah periode waktu ketika para kaisar iblis kuno itu akan mencurahkan kekuatan dunia mereka ke dunia yang merdeka. Awalnya setiap 10 tahun sekali, namun kemudian menjadi 5 tahun sekali. Setelah itu, 3 tahun sekali. Dan 900 tahun kemudian mereka akan mengerahkan kekuatan dunia mereka ke dalam medan gaya setiap tahunnya. Setelah 900 tahun berkultivasi dengan pahit, energi dalam Lin Ming dan Seng Mei telah berkumpul secara ekstrim, mereka sudah mencapai batasnya. Faktanya, budidaya Seng Mei pada awalnya lebih tinggi dan lebih dari 500 tahun yang lalu dia telah mencapai titik kritis untuk menembus keilahian sejati. Namun, untuk melangkah maju bersama Lin Ming dan membentuk siklus energi yin yang harmonis, dia terus menekan kultivasinya untuk membantu Lin Ming berkultivasi. Karena itu, 900 tahun kemudian, budidaya mereka semakin dekat. Ritual jurang yang panjang ini bahkan membuat banyak kaisar iblis kuno di makam dewa iblis terkejut. Sebelumnya, ada iblis jurang yang lulus ujian ritual jurang dan perlahan tumbuh menjadi jurang maut tingkat totem di masa depan. Tapi ritual jurang yang mereka jalani hanya total beberapa ratus tahun, sementara Lin Ming dan Seng Mei bertahan dalam ritual yang mendekati 1000 tahun. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Seperti ini, waktu berlanjut hingga tahun ke-1000. Banyak kaisar iblis kuno mulai menuangkan kekuatan kata-kata mereka ke dunia merdeka setiap 10 bulan. 1080 tahun kemudian, pada suatu hari, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka.
Pada saat ini kulitnya mulai meledak seperti bintang dan potongan dagingnya yang seperti batu giok terlepas, tertiup keluar dari aliran energi yang luar biasa dan kacau. Daging ini memiliki aroma obat yang kuat. Tercakup dalam cahaya putih susu, sebenarnya ditinggalkan seperti ini. Bahkan para kaisar iblis pun merasakan hati mereka sakit karena kehilangan seperti itu. Ketika daging dan kulit lama Lin Ming terlepas, daging dan kulit baru telah muncul. Daging baru ini sangat terang dan bersinar seperti matahari, menerangi dunia sekitarnya. Pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap pori. Makhluk abadi sepertinya duduk di atas pusaran ini, melafalkan mantra kuno. Seluruh wujudnya diselimuti kabut mantra-mantra kuno ini, seolah-olah ada makhluk agung yang dihormati yang sedang dilahirkan. Sementara itu, tubuh Lin Ming juga gemetar. Tulang menembus daging dan darahnya, menonjol seperti pilar dewa. Jika seseorang melihat tulang-tulang ini dengan hati-hati, mereka dapat melihat banyak tanda kecil pada tulang tersebut, serta beberapa area yang gelap gulita, dan bahkan tanda darah dari dao besar. Sekarang, tulang-tulang ini dengan paksa didorong keluar dari tubuh Lin Ming. Dia menggantikan darah dan dagingnya, dilahirkan kembali. Pemandangan ini sangat mengerikan dan tidak normal. Ketika iblis-iblis tua di sekitar Laut Kaisar Bon melihat ini, mereka terkejut, semuanya terdiam. Setelah Lin Ming mencapai langkah ini, dia masih berhasil mengganti darah dan dagingnya sekali lagi. Jelas sekali betapa bergunanya kekuatan dunia ini dalam mengendalikan tubuh fananya. Kaca, tulang Lin Ming hancur tanpa akhir. Sebuah energi muncul dari mereka, dipenuhi dengan auman iblis saat melayang ke udara. Tulang-tulang ini diukir dengan tanda tulang mistis. Bagi orang lain, ini akan menjadi tulang yang sangat langka dan berharga, namun Lin Ming membuangnya dengan mudah. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah beberapa saat, tulang-tulang yang dibuang ini hancur. Saat pecahan debu tulang berjatuhan, energi kehidupan paling murni yang terkandung dalam tulang itu benar-benar kembali ke tubuh Lin Ming. Bahkan beberapa daging harum obat yang dibuang Lin Ming dengan cepat berubah menjadi abu. Energi esensi mereka serta fragmen sumber hukum yang terkandung di dalamnya terbang kembali ke Lin Ming. Banyak iblis tua yang kagum dengan pemandangan itu. Terlahir kembali ke tingkat seperti itu sungguh tak terbayangkan. Ini adalah tubuh yang benar-benar sempurna. Lin Ming sudah menganggap rasa sakit sebagai kesenangan. Namun, dalam proses kelahirannya, dia kembali merasakan sakit yang menyiksa. Sumber dao besarnya telah menyatu ke dalam tulang, daging, dan darahnya, dan ingin membuangnya dari tubuhnya untuk diganti dan dilahirkan kembali, itu sangat sulit. Seseorang membutuhkan kemauan yang paling kuat serta landasan yang sangat stabil. Tidak terlalu jauh, mata Immortal Sovereign berbinar-binar. Saat dia melihat perubahan Lin Ming, dia sudah berdiri. Sekarang, apa yang dia tunggu adalah transformasi sejati Lin Ming. Dia tahu bahwa momen penggantian tulang dan daging ini hanyalah awal dari terobosan Lin Ming ke dalam keilahian sejati. Selain Lin Ming, Zheng Mei juga membuka matanya. Sebenarnya dia telah menunggu Lin Ming selama 600 tahun. Menunggu selama ini bukanlah hal yang sia-sia, namun sebenarnya sangat berarti baginya. Ini karena jika dia bisa masuk ke dalam keilahian sejati bersama dengan Lin Ming, maka mereka berdua bisa menyentuh dao surgawi bersama-sama dan membangkitkan gemetar hukum dunia. Karena mereka saling melengkapi dalam sirkulasi yin yang, mereka akan memperoleh manfaat terbesar. Saat Zheng Mei memfermentasi energinya sendiri, tanda teratai merah 9 revolusi di antara alisnya mulai bersinar dengan cahaya ilahi. Dia ingin menyelesaikan terobosannya bersama dengan Lin Ming. Pada saat yang sama, penggantian tulang dan daging Lin Ming terus berlanjut. Ketika tulang-tulangnya terlahir kembali, organ-organnya juga mulai berubah. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Vitalitas darah Lin Ming tersebar lagi dan lagi, tetapi terlahir kembali berulang kali karena perfusi kekuatan dunia. Akhirnya, tubuhnya bersinar sekali lagi, dan tulang putih krem tumbuh dari tulang lamanya yang hancur. Tulang-tulang ini diukir padat dengan tanda kuno misterius. Rasanya seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi tumbuh di dalam tubuhnya, mendukung kekuatannya yang tak terbatas. Darah segar mendidih, suaranya seperti auman naga sejati. Dia mengeluarkan seruan nyaring ke langit. Gelombang suara berubah menjadi gelombang laut yang berjatuhan dan melonjak ke Laut Kaisar Bon. Tatapannya seperti matahari dan bulan. Saat dia membuka dan menutup matanya, rasanya seperti dunia dilahirkan dan padam, sungai bintang mengalir tanpa akhir. Dan pada saat ini, penguasa abadi menunjukkan satu jari. Dengan suara retak ringan, cincin spasial Lin Ming dan Zheng Mei hancur. 3 buku hitam kuno muncul dari 2 cincin spasialnya. Ini adalah buku ritual upacara yang ditinggalkan oleh Kaisar Jiwa. Buku-buku upacara-upacara telah dirusak oleh Kaisar Jiwa. Jika seseorang bertahan dalam ritual jurang yang menggunakannya, lautan spiritual mereka akan diserang. Dan sekarang, di bawah dukungan semua Kaisar Iblis kuno, penguasa abadi menggunakan potensi dunia ini untuk menyempurnakan buku-buku ritual upacara ini. Tidak diragukan lagi, ketiga buku upacara-upacara ini mengandung kekuatan murni yang tiada taraf. Bagaimana Immortal Sovereign bisa menyia-nyiakannya? Sekarang, penguasa abadi sedang menyempurnakan buku-buku ini untuk mengeluarkan kekuatannya. Hal ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan budidaya Lin Ming dan Zheng Mei untuk mengambil langkah lebih jauh, dan memberi mereka energi maksimum yang mungkin untuk terobosan mereka menuju keilahian sejati. Lebih dari 100 kaisar iblis kuno tiba-tiba bangkit, pikiran mereka terfokus.
Mereka memutar kekuatan mereka, menggerakkan kekuatan dunia sebanyak mungkin menuju Lin Ming dan Zheng Mei. Dan pada saat ini, sebuah suara kuno bergema dengan santai, mengguncang langit dan bumi. Sungguh peristiwa besar yang belum pernah terjadi bahkan selama 100 miliar tahun. Suara ini sebenarnya berasal dari pagoda 30 tingkat yang ada di sekitar altar gelap. Awalnya, hanya ada 3 pagoda di sekitar altar gelap dan hanya Immortal Sovereign yang terbangun karena pertempuran antara Lin Ming dan Deep Child. Adapun 2 pagoda lainnya, mereka tetap diam. Namun saat ini, tanggapan muncul di salah satu dari mereka. Mata penguasa abadi mulai bersinar. Bab 2189, Raja Iblis. Pagoda Iblis tingkat 30 mulai bergetar dengan tenang, seolah-olah ada makhluk yang tidak dapat dipahami muncul. Bahkan pagoda Iblis itu sendiri tampaknya menganggap keberadaan ini sulit untuk ditekan. Itu sebenarnya dia, Tuan dari pagoda Iblis tingkat 30. Surga, dia pasti tertidur lelap selama 20 miliar tahun terakhir. Aku bahkan mengira dia telah terbebas dari neraka ini dan tidak ada lagi. Dia juga ingin membantu. Banyak kaisar iblis kuno yang bingung. Laut Kaisar Bon telah ada selama lebih dari 100 miliar tahun, dan selama ini, banyak iblis besar yang dipenjara di sini. Mereka harus menanggung rasa sakit dan kesepian yang tak berkesudahan dalam bentuk jiwa-jiwa yang tersisa. Dan di Laut Kaisar Bon, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang muncul 20 miliar tahun yang lalu. Dia telah dikurung di dalam pagoda iblis tingkat 30 di sekitar altar gelap. Karena sudah lama sekali, bahkan iblis kuno pun tidak dapat mengingat nama aslinya. Mereka hanya tahu gelarnya, Raja Iblis. Dia pernah menjadi penguasa Dark Abyss. Dia tidak mengandalkan ritual jurang untuk menjadi jurang maut tingkat totem, melainkan menggunakan kekuatan dan bakatnya sendiri untuk melangkah ke alam Beyond Divinity. Faktanya adalah bahkan selama dia masih hidup, tidak ada yang menyebut namanya. Karena kekuatannya yang besar dan kekaguman dunia terhadapnya, namanya menjadi tabu, dan semua iblis selamanya akan menyebutnya sebagai Raja Iblis. Di Laut Kaisar Bon, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati Raja Iblis. Jurang maut menghormati pembangkit tenaga listrik. Namun, meskipun Immortal Sovereign sangat kuat, dia masih berasal dari ras alien. Adapun Raja Iblis ini, dia berasal dari ras mereka sendiri. Selain itu, meskipun pagoda iblis Raja Iblis sedikit lebih pendek, kebenarannya adalah kekuatannya belum tentu lebih lemah dari milik dewa, mungkin dia lebih kuat lagi. Hal ini bahkan lebih benar lagi ketika mengingat bahwa sebelum Immortal Sovereign binasa, dia mentransfer sejumlah besar esensi kehidupan dan kekuatan hukumnya kepada putrinya. Alasan Immortal Sovereign dikurung di pagoda iblis tingkat 33 adalah karena Raja Iblis telah tiba di Laut Kaisar Bon pada waktu yang lebih awal. Dan ketika penguasa abadi memasuki Laut Kaisar Tulang, Raja Iblis sudah tertidur lelap. Keduanya belum pernah melakukan kontak langsung satu sama lain. Immortal selalu merasakan keberadaan Raja Iblis dan tahu bahwa dia belum menghilang. Namun, hati dan pikiran Raja Iblis telah memasuki keadaan hening yang mematikan, dan karena itu dia menghadapi Kaisar Laut Bon dan yang lainnya hanya dengan ketidakpedulian pasif. Raja Iblis sudah terbiasa dengan tidur nyenyaknya. Tapi hari ini, ketika Lin Ming dan Zheng Mei mencapai titik kritis dalam terobosan mereka, dia akhirnya terbangun. Immortal Sovereign perlahan berbalik dan melihat pagoda iblis tingkat 30. Senyum melengkung di wajahnya yang tampan. Kekal, Raja Iblis memanggil gelar penguasa abadi. Sebagai 2 pembangkit tenaga listrik terbesar di Laut Kaisar Bon, mereka mampu berbicara melalui jiwa dewa mereka dan merasakan kehadiran satu sama lain. Adapun pagoda iblis tingkat ketiga dan juga tertinggi 36, kenyataannya itu kosong. Dengan kata lain, keduanya adalah penguasa Laut Kaisar Bon. Raja Iblis. Bertemu dengan baik. Hahaha. Raja Iblis tiba-tiba tertawa, suaranya nyaring dan dipenuhi perubahan waktu, seperti bel besar yang menghantam pikiran para iblis yang hadir. Kami berasal dari ras dan waktu yang berbeda, namun hari ini kami dapat bergabung. Mungkin ini adalah takdir kita yang sudah ditakdirkan. Apa yang kamu katakan itu benar, ini adalah takdir. Tapi alasan kita bergabung adalah untuk keluar dari belenggu takdir. Saat Raja Iblis berbicara, aura iblis yang sangat tebal menyembur keluar dari pagoda iblis tingkat 30 seolah-olah akan menelan dunia. Gelombang energi yang bergejolak mulai memancar dari pagoda. Dan saat ini, Immortal Sovereign juga pindah. Selama beberapa ratus tahun terakhir ini dia telah menyimpan kekuatannya untuk membantu Lin Ming dan Zheng Mei menutup jarak terakhir ini. Bersama-sama, Raja Iblis dan Penguasa Abadi mengumpulkan kekuatan mereka ke dunia mandiri tempat Lin Ming dan Zheng Mei berada. Kekuatan dunia yang liar dan tirani, di samping kekuatan buku-buku upacara seremonial, bergegas ke ruang independen 2 kali lebih kuat dari kekuatan dunia jenuh sebelumnya. Untuk sementara waktu, dunia independen tempat Lin Ming dan Zheng Mei mulai berkembang pesat. Kehampaan berubah menjadi kekacauan dan rantai keteraturan ilahi yang tak terhitung jumlahnya merobek langit yang tak berujung seperti sambaran petir yang mengamuk. Warna-warna cemerlang dari energi primordial mulai berputar menjadi gunung-gunung yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang deras. Naga iblis yang perkasa menggeram di udara dan kirin meraung ke langit saat dunia misterius ini mulai terbentuk sepenuhnya. Lin Ming dan Zheng Mei tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Namun saat ini, mereka menerobos ke alam ketuhanan sejati, dan yang mereka perlukan adalah aliran energi yang sangat besar. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Sebuah kekuatan mengejutkan muncul dari kedalaman terdalam tubuh Lin Ming.
Ini adalah dunia yang tidak dikenal. Isinya hukum dao besar yang sempurna, gunung, sungai, dan bentuk kehidupan yang berevolusi dari energi spiritual. Benua tanpa batas dan lautan yang bergelombang ada, dan bahkan benda-benda langit tergantung tinggi di langit, memancarkan kecemerlangannya. Ini adalah dunia batin Lin Ming. Saat ini, ia perlu menggunakan dunia ini untuk terhubung dengan kekuatan dunia Kaisar Laut Bond, mengembangkan makna tersembunyi di dunia ini dan membawanya ke dalam tubuhnya sendiri untuk akhirnya mencapai keilahian sejati. Saat dunia batin Lin Ming muncul, tampaknya dunia itu menjadi pusat dari semuanya. Weng, rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama, mengekstraksi semua energi di sekitarnya. Untuk sementara waktu, di belakang Lin Ming dan Zheng Mei, hantu raksasa agung muncul. Ketika seorang seniman bela diri mencapai batas 9 pergeseran ilahi, mereka dapat mengembangkan dunia batin mereka sendiri, dan dengan mengembangkan dunia batin mereka, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Di batas Raja Dunia, hal itu dilakukan untuk menyempurnakan sebuah dunia agar dapat memasuki tubuh mereka dan menyatu dengan dunia batin mereka. Di alam Empyrean setengah langkah, seseorang mengembangkan hantu tertinggi di dunia batinnya. Di alam Empyrean, hantu tertinggi terkondensasi menjadi esensi, dan hantu tertinggi membentang melintasi langit dan bumi di dunia batin, sehingga disebut sebagai Empyrean. Adapun alam ketuhanan sejati, yaitu memadukan hantu tertinggi dunia batin ke dalam daging, darah, dan jiwa ilahi seseorang, menyatu menjadi satu wujud tunggal. Seperti ini, seseorang adalah dewa ilahi dunia, dan dewa ilahi dunia adalah diri mereka sendiri. Ini adalah dewa ilahi sejati, keilahian sejati. Lin Ming dan Zheng Mei memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Hantu tertinggi yang mereka bentuk telah mengembangkan ciri-ciri yang sangat mirip dengan diri mereka. Satu-satunya perbedaan adalah ekspresi hantu-hantu ini dipenuhi dengan ketidakpedulian dingin seorang dewa. Dapat dikatakan bahwa hantu tertinggi ini adalah ketuhanan, Lin Ming dan Zheng Mei. Lin Ming melompat ke atas, mengumpulkan kekuatan dunia stabil di sekitarnya, membawa semuanya ke dunia batinnya dengan hantu tertingginya. Bang! Saat energi bertabrakan, rantai keteraturan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dunia ini, semuanya membungkus hantu tertinggi Lin Ming dan Zheng Mei, menguncinya. Rantai ilahi ini berat dan mendalam, tak terhitung jumlahnya dan rumit. Mereka membentuk kepompong rantai raksasa yang terbuat dari banyak lapisan yang tumpang tindih. Namun, ketika Lin Ming dan Zheng Mei melihat ini, tak satu pun dari mereka terkejut atau gembira. Di belakang mereka, hantu tertinggi mereka mulai bergerak. Mereka meletus dengan kekuatan yang mengerikan saat mereka berjuang untuk melepaskan diri dari rantai ilahi ini dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka untuk digunakan sendiri. Untuk menjadi orang yang mengendalikan rantai ilahi ini, itu adalah salah satu simbol penting dari keilahian sejati. Namun, rantai ilahi yang terbentuk ketika Lin Ming dan Zheng Mei menerobos ke dalam keilahian sejati jauh melampaui keilahian sejati biasa, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di dunia yang berkabut, sambaran petir melintasi angkasa. Hukum ruang dan waktu hancur berkeping-keping setelah menjadi tidak stabil akibat dampak energi yang sangat besar. Semua aturan Grid Dao kehilangan kekuatan sumbernya. Hanya kemauan Lin Ming dan Zheng Mei serta kemauan kekuatan dunia Kaisar Laut Bond yang mulai saling bertabrakan dan mendorong satu sama lain ke depan. Rune bertabrakan di udara, saling bertarung. Kekuatan dunia yang sangat kaya akhirnya berubah menjadi iblis ilahi kuno yang meluncur menuju Lin Ming dan Zheng Mei. Mata Lin Ming dan Zheng Mei berkobar dengan semangat juang yang membara. Mereka melangkah melewati kehampaan dan bertarung dengan iblis dewa kuno. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Energi meledak. Hukum menari di udara. Tubuh Lin Ming yang baru lahir dan tidak hilang basah oleh darah. Namun, iblis ilahi kuno yang dibentuk oleh sejumlah besar kekuatan dunia akhirnya dikalahkan oleh upaya bersama Lin Ming dan Zheng Mei dan berubah menjadi kekuatan indah dan penuh keberuntungan yang diserap oleh mereka berdua. Batasan keilahian sejati sudah dekat. Dua hantu tertinggi di belakang mereka juga mulai perlahan menyatu ke dalam tubuh fana mereka. Bang, bang, bang. Pada saat itu, tulang Lin Ming tampaknya diledakkan dengan petir yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ledakan memekakkan telinga, setiap ledakan meninggalkan tanda yang berkedip. Di tengah-tengah rune ini, mereka ditempati oleh Raja Dewa atau Iblis. Beberapa Raja Dewa membentuk segel di tangan mereka dengan pohon-pohon menjulang tinggi berdiri tegak di belakang mereka, menjulang ke awan. Permata yang tak terhitung jumlahnya tampak tersampir di antara mereka, membungkusnya dengan wajah serius. Ada juga Dewa Kematian tiada taraf yang memegang senjata berlumuran darah dan tidak menyenangkan. Mereka menginjak tulang yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan suasana yang suram dan mengancam. Ini adalah manifestasi dari kekuatan keilahian dan setan dalam tubuh Lin Ming, dan mewakili kekuatan terbesarnya. Dan, hantu ketuhanan dan iblis yang muncul ini dekat dengan sumber Dao Agung. Bahkan banyak setan kuno yang menonton juga bisa mendapatkan beberapa pemahaman dari menyaksikan ini, dan mereka semua tidak bisa tidak berseru kagum pada hukum Lin Ming. Pada saat ini, di belakang Lin Ming, sebuah roda besar muncul dan Asura dengan energi pembantaian yang luar biasa berdiri di atasnya. Kepalanya mencapai langit dan kakinya menginjak bumi. Itu sangat besar dan tanpa batas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitar roda raksasa ini. Saat Asura muncul, Yin dan yang bermanifestasi di bawah pengaruhnya dan kekacauan menyelimuti semuanya, seolah menyelimuti keseluruhan kosmos.
Seolah-olah dao besar kehidupan dan kematian sedang ditafsirkan di sini, sangat mengejutkan. Ini berisi aura perkasa dari Asura Roadmaster, dan merupakan manifestasi puncak pemahaman Lin Ming tentang hukum Asura. Di beberapa bintang, Istana Dao muncul. Istana Dao ini luar biasa dan kuno, berkomunikasi selaras dengan dunia saat kemunculannya. Cahaya bintang dari triliunan bintang muncul, mekar dan jatuh. Mereka beresonansi bersama, menjalin galaksi yang dinamis. Setiap galaksi memiliki pegunungan surgawi yang mengambang di dalamnya, memiliki negara-negara kuno yang dipenuhi dengan semangat, memiliki triliunan kuadriliun orang yang hidup bebas dan suara sutra jauh yang mengguncang masa lalu dan masa depan. Ini adalah bacaan dari makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya yang bernyanyi secara serempak. Ini adalah 9 bintang Istana Dao, jalan lain yang telah dilalui Lin Ming ke puncaknya. Di atas bintang-bintang ini, teratai merah mulai mekar perlahan. Di atas teratai merah ini, konsep kehidupan dan kematian berevolusi, memudar dan kemudian terlahir kembali. Ini adalah inti dari pemahaman Lin Ming tentang samsara hidup dan mati. Bahkan pencipta kitab suci, Immortal Sovereign, mengagumi pemahaman yang ditambahkan Lin Ming. Pada saat ini, penguasa abadi tahu bahwa hantu tertinggi di belakang Lin Ming telah menyatu dengan darah dan dagingnya. Sekarang, itu hanya masalah waktu saja. Paling lama dalam beberapa jam, Lin Ming akan mencapai keilahian sejati. Pada saat itu tidak diketahui tingkat kekuatan apa yang akan dia capai. Setelah ini, dia akan membawa ratusan kaisar iblis kuno yang meskipun mereka sudah gila selama bertahun-tahun, masih berhasil mempertahankan kecerdasan mereka, dan mereka akan melawan kaisar jiwa bersama-sama. Bab 2190, Keilahian Sejati Ganda. Ketika seorang seniman bela diri masuk ke ranah ketuhanan sejati, hukum yang kuat di dalam tubuh mereka akan terwujud satu demi satu. Hantu tertinggi di belakang Lin Ming sudah setengah menyatu dengan tubuh fananya. Ia duduk di atas teratai merah berdaun 7, roda asura raksasa berputar di atas kepalanya. Pada saat ini, teratai merah 7 revolusi bagaikan bumi dan roda asura bagaikan langit. Dan antara langit dan bumi, pohon dewa sesat yang dibudidayakan Lin Ming serta pohon bodi niat bela diri yang menyatu mulai muncul. Di antara pohon-pohon dewa ini, naga sejati dan phoenix sejati menari di udara. Ini adalah darah naga dan phoenix di dalam tubuh Lin Ming. Rantai keteraturan ilahi juga mulai memadat dalam kehampaan. Rantai keteraturan ilahi ini melilit pepohonan seperti rangkaian kalung permata. Pada saat ini, berbagai hukum yang disempurnakan Lin Ming muncul dan perlahan-lahan berintegrasi ke dalam rantai keteraturan ilahi. Ini adalah transformasi hukum. Namun, karena tubuh fana Lin Ming telah menyatu 90% dengan hantu tertingginya, di sampingnya, teratai merah yang lebih besar bermekaran. Teratai merah ini memiliki 9 kelopak bunga dan setiap kelopak bunga seperti dunianya sendiri-sendiri. Di atas teratai merah, angin dan salju menderu-deru dan energi biru tua yang mengamuk melonjak, membentuk sungai beku yang menghubungkan langit dan bumi. Seng Mei mulai menembus keilahian sejati. Bang! Kekuatan dunia membengkak dari seluruh penjuru dan bergegas menuju Seng Mei, membentuk lautan luas yang menyapu setiap inci daging dan darahnya, setiap gumpalan jiwa ilahinya. Pada saat yang sama, rantai keteraturan ilahi di sekitar Seng Mei mulai pecah dengan keras, berubah menjadi fragmen sumber hukum yang bergabung bersama dengan kekuatan dunia untuk menerobos ke dalam tubuhnya. Ini adalah baptisan langit dan bumi yang dialami oleh seorang seniman bela diri ketika menjadi dewa sejati. Bagi semua dewa sejati, termasuk Lin Ming dan Seng Mei, kesempatan seperti itu hanya muncul sekali. Ketika seorang seniman bela diri menjadi dewa sejati, mereka akan menjalani baptisan hukum dan kekuatan dunia. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Dan saat ini, Lin Ming dan Seng Mei berpegangan tangan. Energi dunia ini tidak hanya mengalir melalui tubuh dan jiwa ilahi Seng Mei, tetapi juga mengalir melalui Lin Ming. Bagian dari hukum dan energi melewati tubuh Lin Ming sebelum kembali ke Seng Mei. Meskipun hanya mengalir, itu masih membawa pemahaman dan keuntungan yang tidak dapat dipahami bagi Lin Ming. Setiap gumpalan hukum dan energi meninggalkan tanda uniknya sendiri di dalam Lin Ming. Lin Ming bisa merasakan teratai merah di bawahnya bergetar kegirangan dan roda asura juga melolong kegirangan. Pohon dewa sesat, pohon bodi, semuanya bersinar dengan vitalitas yang melimpah, cabang dan daunnya menjulur keluar saat akar baru bertunas. Pada saat ini, perasaan ilahi yang jelas menyebar ke laut spiritual Lin Ming. Ayah, bagaimana kamu bisa melupakanku ketika sesuatu yang begitu baik terjadi? Ini adalah suara Jiwer. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia melihat ke dalam ruang Magic Cube. Seorang gadis kecil lucu yang tampak berusia 10 tahun lebih sedang menatapnya dengan mata lebar dan penuh harapan. Tanpa banyak berpikir, Lin Ming mengulurkan tangan dan bagian dari hukum tak berujung dan energi dunia milik Seng Mei mengalir ke ruang Magic Cube sebelum mengalir kembali. Dan energi dan hukum ini mengalir ke dalam tubuh Jiwer. Untuk menahan baptisan energi dari terobosan ketuhanan sejati sudah merupakan peluang keberuntungan yang tak terbayangkan. Dan, pemahaman yang dihasilkan ketika Seng Mei melangkah ke alam ketuhanan sejati sebenarnya jauh melampaui dewa sejati biasa lainnya. Menurut akal sehat, dengan kekuatan Jiwer, bahkan jika dia direndam dalam kekuatan dunia ini dia masih tidak dapat memahami banyak hal. Namun, Jiwer adalah putri darah daging Seng Mei sendiri dan kedua garis keturunan mereka terhubung satu sama lain. Dan ketika Jiwer berkembang biak di dalam Seng Mei dan disegel, dia juga bersentuhan dengan banyak hukum Seng Mei. Sekarang,
Kekuatan dunia yang dibimbing Zheng Mei ke dalam dirinya benar-benar tidak terhalang saat menyapu Jiwer. Setiap inci tubuh dan jiwa ilahi Jiwer dibaptis oleh fragmen hukum dan energi dunia. Jiwer tidak bisa menahan tangis kegirangan. Baginya, baptisan ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jalur seni bela dirinya di masa depan. Pada saat ini naga hitam kecil dan ruby yang juga berada di dalam Magic Cube tidak dapat memperoleh keuntungan sebesar Jiwer. Namun, pembaptisan baru saja dimulai. Bang, 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 suara ledakan yang mengerikan terdengar di seluruh dunia. Hanya 10 napas saat Zheng Mei menerobos keilahian sejati, energi di dunia mulai berubah menjadi panik dan gila. Jika dikatakan bahwa kekuatan dunia yang dikumpulkan Zheng Mei selama terobosannya seperti lautan luas, maka sekarang, lautan luas ini telah membentuk gelombang setinggi ratusan mil, pemandangan yang sangat gila. Terobosan Lin Ming juga telah dimulai. Kekuatan dunia yang dia kumpulkan saat dia menerobos ke dalam keilahian sejati jauh lebih besar daripada kekuatan Zheng Mei. Ini adalah jumlah yang tidak terbayangkan. Dan sama seperti Lin Ming memperoleh keuntungan selama terobosan Zheng Mei juga memperoleh manfaat luar biasa selama terobosan Lin Ming. Kekuatan dunia dan energi hukum melewati tubuh Zheng Mei, meninggalkan bekas permanen sebelum mengalir kembali ke Lin Ming. Medan kehidupan magnetis Lin Ming dan Zheng Mei telah saling bertumpukan. Pada saat ini, daging, darah, dan jiwa ilahi mereka telah bersatu dalam harmoni yang sempurna. Persatuan semacam ini tidak lagi bisa digambarkan hanya sebagai penguatan Yin Yang. Di antara mereka berdua, masing-masing meninggalkan bekas yang mendalam dalam kehidupan satu sama lain. Dan keuntungan yang dibawa oleh tanda-tanda ini sudah tidak dapat digambarkan lagi. Weng, 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 suara gemetar yang mengerikan menggelegar di seluruh dunia. Dari atas kepala Lin Ming dan di bawah kakinya, roda Asura dan teratai merah kitab suci mulai saling mendekat. Perlahan, keduanya mulai menyatu. Ketika Lin Ming berada di benua tumpahan langit dan mulai menyadari hukum kehidupan dan kematian, dia telah berusaha untuk menggabungkan kitab suci dan sutra surgawi bersama-sama untuk memadukan alam semesta dunia dan alam semesta tubuh. Setelah berbagai pengalaman dan peluang keberuntungan, dia akhirnya mulai membuat kemajuan. Dan sekarang, saat Lin Ming menerobos keilahian sejati, fenomena kitab suci dan sutra surgawi yang menyatu muncul sekali lagi. Prestasi Lin Ming di Asura Heavenly Dao lebih tinggi. Namun jika dikompres, pemahamannya terhadap kitab suci tidak kalah dengan sutra surgawi. Apalagi saat ini, Zheng Mei sedang duduk di samping Lin Ming. Dia telah menjalani 9 revolusi sempurna dan hubungan antara jiwa mereka hanya meningkatkan perpaduan ini. Melihat ini, banyak setan kuno kehilangan kata-kata. Bahkan hati Kaisar Abadi bergetar. Dia berdiri, matanya menyala-nyala saat dia melihat Lin Ming. Sebagai pencipta kitab suci beliau tentu tahu betapa sulitnya menyatukan hukum agung alam semesta dan alam semesta tubuh. Kalau tidak, dia tidak akan berselisih pendapat dengan Asura Roadmaster 10 miliar tahun yang lalu. Lin Ming duduk dalam kehampaan, khusyuk dan bermartabat. Roda Asura dan teratai merah kitab suci semakin dekat. Namun, setelah melebur sebagian saja, kecepatannya justru melambat. Seolah ada sesuatu yang menghalangi perpaduan mereka. Ini adalah dua hukum tertinggi dari 33 langit. Biarpun mereka mulai menyatu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sekali jalan. Bang, sebuah ledakan terdengar. Kekuatan dunia berkumpul. Roda Asura dan teratai merah kitab suci berhenti di sini. Mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi sumber energi hukum yang mulai membaptis tubuh Lin Ming. Di dalam ruang Magic Cube, Jiwer melompat kegirangan. Selama terobosan Lin Ming dan Zheng Mei dia telah memperoleh semua keuntungan yang dia bisa minta. Apakah itu Lin Ming atau Zheng Mei, mereka memiliki garis keturunan yang sama dengannya, dan dengan demikian tidak akan ada penolakan energi di antara mereka. Dia dengan rakus menikmati baptisan energi yang dibawa oleh ayah dan ibunya, dengan malas meregangkan tubuhnya. Dan selain Jiwer, orang yang memperoleh keuntungan terbesar berikutnya adalah naga hitam kecil. Naga hitam kecil tidak dapat menyatu dengan energi Zheng Mei, tapi sebenarnya bisa menahan baptisan kekuatan dunia yang dibawa oleh Lin Ming. Ini karena ketika naga hitam kecil itu lahir, ia sudah memiliki garis keturunan yang sama dengan Lin Ming. Kekuatan dunia berkumpul di lautan. Proses ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui, namun akhirnya, kekuatan Lin Ming mulai tumbuh secara eksplosif. Saat ini Lin Ming sudah terlahir kembali. 36.000 pori-porinya memancarkan sinar cahaya ilahi yang melesat sejauh 100.000 kaki. Kekuatan dunia berkecamuk di sekelilingnya. Bahkan ruang stabil Laut Kaisar Bon bergetar tanpa akhir karena kekuatan terpadu dari terobosan Lin Ming dan Zheng Mei. Di dalam pagoda iblis mereka, ketika iblis kuno menghadapi Lin Ming, mereka bahkan merasakan sedikit kagum. Meskipun mereka semua adalah makhluk ketuhanan sejati tingkat atas dan di atasnya ketika mereka masih hidup, mereka sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Yang tertinggal dari mereka hanyalah sisa jiwa mereka. Sekarang, menghadapi tekanan luar biasa yang disebabkan oleh terobosan Lin Ming ke True Divinity, ini masih bukan sesuatu yang mudah untuk mereka tahan. Lin Ming perlahan membuka matanya. Kekuatan di dalam tubuhnya seolah-olah akan meledak dari dirinya, seolah-olah sebuah pukulan dapat menghancurkan dunia, seolah-olah sebuah pukulan dapat memutuskan sungai bintang. Dia melihat tangannya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Ini adalah alam ketuhanan sejati yang legendaris. Dulu, tujuan itu tampak jauh dan tidak dapat dicapai, tetapi hari ini dia akhirnya berhasil mencapainya.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.